Bab 1161, Menyegel Wade. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Dewa sejati Wade mulai meraung dengan marah di dalam sangkar, meledakkan berbagai tekniknya, menyebabkan sangkar bergetar terus-menerus. Sialan. Hancurkan. Untaian jiwa seorang ahli dewa sejati sangat kuat, namun, kapal perang bercahaya adalah harta yang mampu melawan dewa, dan bahkan jika Yue Zong tidak dapat menunjukkan potensi penuh dari kapal perang tersebut, memanfaatkan inti binatang mutasi tipe 9 mampu membentuk segel untuk menjebak untaian jiwa Wade. Kapal perang bercahaya adalah kartu truf terkuat Yue Zong, selama ia memiliki cukup inti binatang mutasi tipe 9, ia dapat menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Inilah sebabnya ia berani memasuki kuil sejak awal. Saat Dewa Sejati Wade terus meraung, ia dipaksa ke sudut dalam kesadaran Yue Zong. Setelah itu selesai, ia menghela napas lega. Teror seorang ahli dewa sejati berada di luar imajinasinya, dan ia awalnya berasumsi bahwa karena ia dapat melampaui kemauan pembangkit tenaga listrik tipe 9, ia akan mampu menghadapi untaian jiwa dari dewa sejati. Namun, pada akhirnya ia harus mengandalkan kapal perang Radiant untuk menyegel Wade. Pembangkit tenaga dewa sejati ini benar-benar menakutkan, bahkan untaian jiwa pun sangat sulit untuk dihadapi. Jika aku harus menghadapi mereka lain kali, sebaiknya aku bersiap. Namun, kali ini, aku telah memperoleh beberapa wawasan tentang untaian jiwa, yang memungkinkan tekad dan jiwaku sendiri untuk disempurnakan dan ditempa lebih jauh. Itu akan terbukti bermanfaat dalam terobosanku lain kali. Setelah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melawan seorang ahli dewa sejati dalam benaknya, meskipun ia telah dikalahkan setiap kali, dalam prosesnya, ia telah memperoleh beberapa wawasan tentang penggunaan untaian jiwa dan kehendaknya. Itu akan membawa manfaat di masa depan. Yue Zong dapat memperoleh pemahaman seperti itu terutama karena ia telah mengambil kehendak yang tersisa sebelumnya, dan roh serta kehendaknya telah ditempa sebelumnya. Kehendak itu hanya dapat diakses ketika seseorang mencapai alam tipe 9. Tanpa penempaan apapun, Yue Zong hanya akan dapat menggunakan kapal perang Radiant untuk menyegel Dewa Sejati Wade, dan tidak memperoleh pemahaman apapun. Tiba-tiba, Yue Zong merasa kepalanya seperti didinginkan oleh air. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuka mata, menyadari bahwa dia telah muncul di dalam sebuah gua. Ani saat ini menggunakan handuk putih yang basah untuk membantunya menyekadahinya, matanya penuh dengan kekhawatiran. Ketika dia tidak sadarkan diri dan dilindungi oleh Gold Battle Armor, Ani tidak dapat membuka mulutnya untuk memberinya obat apapun. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan metode kuno seperti itu untuk merawatnya. Saat dia melihatnya membuka mata, dia menarik tangannya dengan tenang, duduk di sampingnya dengan ekspresi dingin, tidak mengatakan kekhawatiran. Sejak muda, dia menyendiri, bahkan ketika dia peduli pada seseorang, dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Yue Zong memutar tubuhnya, dan tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, bahkan menggerakkan satu jari pun sangat sulit. Sial, aku tidak bisa bergerak. Sial, dia mengerutkan kening, tampaknya, meskipun tekad dan jiwanya telah ditempa, namun jiwanya telah sangat menderita. Jadi, saat ini dia sangat lemah, dan tidak bisa berkoordinasi dengan tubuh fisiknya. Jika dia tidak menggunakan Radiant Battleship pada saat kritis, kemungkinan besar jiwanya akan dihancurkan oleh Wade, dan tubuhnya akan dirasuki olehnya. Yue Zong bertanya, di mana tempat ini? Ani menjawab, aku sendiri tidak begitu yakin. Seharusnya itu adalah dunia lain. Tidak ada jejak energi kuat dari dunia Dewa Agung di sini. Yue Zong bertanya tanpa mengedipkan mata, selain dunia Dewa Agung, apakah ada dunia lain? Ani melanjutkan, ya, selain dunia Dewa Agung, ada 800 dunia lain. Dunia Dewa Agung kita berada di puncak, dunia tempat para pejuang dewa sejati hidup di zaman kuno. Meskipun dewa sejati itu telah menghilang karena alasan yang tidak diketahui, dunia Dewa Agung kita masih tetap menjadi yang terkuat di alam semesta, hingga saat ini. Aku tidak tahu banyak tentang dunia lain, namun, satu hal yang pasti, umat manusia terus-menerus ditindas di tempat lain. Yue Zong berbicara dengan lembut, beberapa hari ini, aku mungkin tidak bisa bergerak. Aku harus merepotkanmu. Meskipun Yue Zong telah sangat menderita karena kehancuran dan kebangkitan avatarnya yang terus-menerus, dia telah memperoleh wawasan tentang tekad dewa sejati. Lebih jauh lagi, dengan fisik dewa iblisnya yang kuat,
selama dia beristirahat, dia akan pulih sepenuhnya. Tiba-tiba, Ani merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia berdiri, menatap keluar dengan tatapan tajam, saat dia bergumam dingin, ada 3 orang, dari aura mereka, sepertinya mereka hanya orang biasa di alam tipe 2. Yue Zong menghela napas, tidak apa-apa. Biarkan mereka datang. Jika itu musuh, Yue Zong tidak akan ragu untuk membunuh tanpa ampun. Namun, jika itu bukan musuh, maka dia tidak akan mengamuk juga. Wajah Ani memancarkan ekspresi bingung, saat dia duduk dengan tenang di samping Yue Zong. Memetik rumput salju hitam di sini adalah yang terbaik. Jika kita dapat menyerahkan jumlah ini, hidup kita akan lebih baik. Petik 2. Petik 2. Setelah beberapa suara diskusi, 3 gadis muda mengenakan pakaian yang terbuat dari daun datang melintasi gua ini. Saat mereka memasuki gua, mereka bertiga segera melihat Yue Zong dan Ani dan terkejut. Yang berbaju timah, yang kulitnya kecoklatan dan bertelanjang kaki, matanya berkilau dengan cahaya yang cerdas, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, siapa kalian?" Ani menatap Yue Zong, tidak tahu harus berkata apa, dia bukan orang yang suka berbohong. Yue Zong merasa tidak berdaya, lalu ia mengumpulkan tenaganya untuk menjawab, "Namaku Yue Zong, dia Ani. Kami adalah penjelajah dunia, dan setelah datang ke dunia ini, terjadi suatu kecelakaan, jadi aku hanya bisa tinggal di sini." Gadis yang memimpin, yang berambut biru, terkekeh, "Saya Lan Lan. Ini King King, dan yang di sana adalah Sanya. Anda terluka, mengapa tidak datang ke desa kami untuk memulihkan diri? Ayah saya adalah seorang dokter terkenal, dia pasti bisa mengobati Anda." Oke, Yue Zong terkekeh, dia tidak berpikir bahwa sebuah desa kecil dapat menghasilkan seorang dokter yang mampu membantunya. Namun, dia tidak menolak tindakan baik hati orang lain. Ani kemudian mengulurkan tangan untuk menggendong Yue Zong seolah-olah dia adalah seorang putri saat dia berjalan keluar. Yue Zong merasa sedikit tidak berdaya dan malu dalam pelukannya. Namun, dia dengan cepat menutup matanya dan menghirup aromanya dari jarak yang begitu dekat. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan puncaknya yang lembut namun lembut. Hehe, mereka sangat dekat. Kakak Ani sangat cantik jika saja aku bisa tumbuh menjadi seperti dia. Kakak Ani sangat cantik, tetapi kekasihnya sedikit kurang. Yue Zong tidak bugar, tidak kuat, juga tidak tampan, mengapa Suster Ani mau bersamanya? Petik 2. Petik 2. Ketiga gadis itu belum pernah bertemu banyak orang luar sebelumnya, jadi mereka hanya menurunkan kewaspadaan mereka, dan terus membicarakan mereka di depan mata dan pendengaran mereka. Bagaimanapun juga, Ani adalah putri suci dari surga suci. Meskipun dia tidak pandai berbicara, penampilannya luar biasa, dan pesonanya terlihat jelas. Sedangkan Yue Zong, dia terluka parah dan tampak lemah, ditambah lagi, penampilannya yang biasa-biasa saja benar-benar membuatnya berbeda jika dibandingkan dengannya. Mendengar kata-kata mereka, bahkan ekspresi dingin Ani sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi yang cantik dan geli. Tempat di mana mereka bertiga tinggal adalah sebuah desa kecil di dasar lembah, tempat tinggal sekitar 50 rumah tangga. Di desa ini, belum pernah ada wanita secantik Ani sebelumnya, jadi, saat dia menggendong Yue Zong, ada banyak diskusi karena banyak orang berkumpul untuk melongo. Meski begitu, mereka cukup berhati-hati untuk tidak terlalu dekat, hanya berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak pria menatap Yue Zong, tatapan mereka dipenuhi rasa iri, berharap bahwa itu adalah mereka. Lan Lan bergegas ke gubuk kayu, berbicara kepada seorang pria parubaya yang tubuh bagian atasnya telanjang, dan celananya terbuat dari bulu rubah, berkata, "Ayah, aku kembali, ada seorang pria yang terluka. Datang dan lihatlah." Pria parubaya, yang rambutnya biru cerah seperti Lan Lan, berbalik dan tertegun sejenak. Jelas, dia juga terpesona oleh Ani, namun, dia dengan cepat menyesuaikan pandangannya ke arah Yue Zong, dan tersenyum sambil menunjuk ke tempat tidur. "Aku dipanggil Yida, dokter desa ini. Teman, apakah kamu terluka? Silakan berbaring di sini dan biarkan aku memeriksanya." Ani segera menurunkan Yue Zong, lalu berdiri di sampingnya dengan tenang. Yida berjalan ke arahnya, mengulurkan tangan untuk mengukur denyut nadinya seperti seorang dokter Tiongkok yang menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok. Ia kemudian menekan sedikit tulang Yue Zong, lalu mengerutkan kening. "Yue Zong, dari fisikmu, kau tampak sangat sehat dan penuh vitalitas,
tanpa tanda-tanda masalah apapun. Sepertinya lukamu berhubungan dengan roh. Yue Zong menjawab, benar sekali, aku bertemu dengan seekor binatang aneh dengan 3 mata, dan ketika mata di dahi bersinar padaku, aku menjadi seperti ini. Yida memasang ekspresi minta maaf, obat untuk luka yang berhubungan dengan roh sangatlah berharga, dan aku tidak punya di sini. Obat itu mungkin hanya tersedia di kota binatang Jiao. Namun, kita manusia tidak bisa masuk ke sana. Aku benar-benar minta maaf, tidak ada yang bisa kulakukan untukmu. Persepsi Yue Zong kuat, dia bisa merasakan ketika Yida berbicara tentang kota binatang Jiao, tubuh Lan Lan menegang sesaat, dan matanya berkilat ketakutan. Dia tidak melanjutkan masalah itu, sebaliknya, dia menutup matanya dan mulai fokus pada teknik Star Luo yang telah dipelajarinya, dan tertidur. Kebenaran Star Luo telah ditulis oleh seorang ahli tipe 9, dan salah satu babnya adalah tentang pelatihan dan pengembangan jiwa. Namun, itu tidak berguna bagi ahli di bawah alam puncak tipe 8. Selain itu, hanya beberapa kasus khusus yang benar-benar bisa mengembangkannya. Bagi Yue Zong, itu adalah hal yang dia butuhkan saat ini. Suasana desa itu menenangkan, dan penduduk desa itu hangat dan baik, menerima Yue Zong dan Ani. Mereka berdua pun tinggal di desa itu. Sebagai pembangkit tenaga listrik tipe 8, fisik mereka luar biasa, bahkan jika mereka tidak makan atau minum selama 30 tahun, mereka dapat bertahan hidup dengan menyerap energi atmosfer. Namun, tubuh mereka masih lemah. Agar dirinya berguna, Ani bergabung dengan tim pemburu, menggunakan beberapa keterampilan dan dengan mudah meyakinkan para pemburu lainnya menjadi pemimpin mereka. Dengan kekuatannya yang mengerikan, binatang mutasi dan binatang buas di dalam pegunungan semuanya binasa di bawah pimpinannya. Kelompok pemburu berhasil berburu sejumlah besar daging dengan 0 korban sejak saat itu, menghasilkan panen yang melimpah. Dengan demikian Ani telah menjadi dewi di mata banyak penduduk desa. Pada hari ini, baik Yue Zong maupun Ani berada di gubuk kayu. Saat Yue Zong berbaring dengan tenang di tempat tidur, Ani mengangkatnya, dan mulai memberinya semangkuk sup daging dengan lembut. Dia akan meniup sendok dengan lembut sebelum menyuapinya ke Yue Zong. Melihatnya menelan sup, ada tatapan lembut di mata Ani. Beberapa hari ini, dia telah berubah dari seorang wanita yang tidak tahu bagaimana melayani orang lain, menjadi contoh nyata seorang ibu rumah tangga yang merawat suaminya yang sakit. Itu bukan hal yang sulit, selama seseorang mau, kebanyakan orang dapat melakukannya. Ani berbakat dan teguh hati, lebih jauh lagi, kondisi pikirannya biasanya tenang dan mantap, jadi, hal-hal kecil ini tidak membebaninya. Lan Lan datang menghampiri, menatap Ani, matanya memancarkan kekaguman saat dia mengulurkan tangan. Kakak Ani, biarkan aku membantumu. Kamu harus istirahat, kamu baru saja kembali dari berburu, ini berat untukmu. Penampilan Ani benar-benar memikat hati semua pemuda dan pemudi di desa. Dia tidak hanya ahli dalam berburu, tetapi dia juga memilih hal-hal terlebih dahulu, dan unggul dalam hal itu. Dia merawat Yue Zong dengan saksama, tidak meninggalkannya kecuali dia harus melakukan tugas. Seluruh desa merasa iri pada Yue Zong yang terbaring di tempat tidur. Saat ini, di luar rumah kayu, ada tumpukan demi tumpukan daging, dan di sudut taman, ada berbagai macam bulu, kulit, dan tulang dari perburuan. Ani mengerutkan kening, dan menepis tangan Lan Lan, tidak, aku akan melakukannya sendiri. Setelah beberapa hari berinteraksi, Lan Lan tahu bahwa Ani dingin di luar tetapi hangat di dalam, dia tidak marah, hanya menatap Yue Zong dengan iri. Yue Zong, aku heran bagaimana leluhurmu memberkatimu, untuk dapat menemukan wanita yang begitu baik. Keberuntunganmu benar-benar luar biasa, aku sangat iri padamu. Yue Zong berbaring di tempat tidur dan terkekeh ketika mendengar kata-kata yang sedikit polos itu, tetapi tidak banyak bicara. Pada saat ini, 3 pemuda yang mengenakan kulit harimau dan membawa busur di punggung mereka masuk ke ruangan, tubuh mereka yang berotot beriak. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan rambut panjang, matanya menatap Ani dengan penuh kegilaan saat dia berlutut dengan satu lutut, menyatakan, Kakak Ani, aku menyukaimu. Tidak, aku mencintaimu lebih dari hidupku. Tolong jadilah wanitaku, aku akan membawakanmu kebahagiaan. Ani menatap pemuda yang berlutut dan mengerutkan kening, menyatakan dengan acuh tak acuh, aku tidak menyukaimu. Keluarlah. Pemuda itu menunjukkan ekspresi tertegun, saat dia bangkit dan mundur dengan getir. Pemuda lainnya, maju dan berlutut, menatap Ani,
matanya juga dipenuhi dengan cinta dan gairah. Kakak Ani, aku menyukaimu, menikahlah denganku. Demi kamu, aku bisa menyerahkan segalanya. Selama kamu menikah denganku, aku akan membantumu menjaga Yue Zong sampai dia meninggal. Lan Lan melihat Ada menyatakan cintanya dan terkejut. Dia adalah pemuda papan atas yang sangat dicari oleh kebanyakan gadis di desa dan pada dasarnya bangga. Tidak disangka dia benar-benar akan berlutut karena Ani, dan bahkan bersedia membantu Ani menjaga Yue Zong. Kalimat Ani berikutnya membuatnya pingsan, aku tidak menyukaimu. Keluar, Ada terkekeh pahit dan berdiri dengan sungguh-sungguh. Dia bertanya dengan keras dengan keengganan di dalam hatinya, mengapa? Saudari Ani, bagaimana mungkin aku tidak sebanding dengan orang ini di sini? Mengapa kamu tidak memilihku? Sebaliknya, kamu lebih suka menghabiskan hidupmu dengan sampah cacat ini. Jika kamu mengikutiku, aku akan memberimu kebahagiaan. Ani mengerutkan kening dan jarinya menjentikkan keluar, menyebabkan baut energi menghantam dada Ada, mengirimnya terbang beberapa meter saat dia tergeletak di tanah. Dia bukan sampah cacat. Kalian bertiga, keluar dari pandanganku. Melihat bahwa dia akhirnya marah, ada ekspresi ketakutan di mata mereka, saat mereka menggertakkan gigi dan melangkah keluar. Mereka tidak berani memusuhinya lebih jauh dan bisa merasakan kekuatan yang mengerikan di balik kemarahannya. Lan Lan menghampiri Ani dengan hati-hati dan mencoba berbicara atas nama mereka. Kakak Ani, jangan marah, mereka hanya mencintaimu. Mereka tidak bermaksud jahat. Dia menjawab dengan santai, sambil terus menyuapi Yue Zong sambil meniup sup dengan lembut, seolah-olah tidak ada yang lebih penting dari ini. Melihatnya menyuapi sup, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum, memperlihatkan ekspresi puas, seolah-olah dia adalah wanita paling beruntung dan bahagia di dunia. Lan Lan menatap dengan bingung, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang begitu bagus tentang pria ini. Bagaimana kakak Ani begitu terpikat padanya, tidak masuk akal. Pada saat ini, San Ya berlari masuk dengan wajah pucat, suaranya rendah dan mendesak, Lan Lan, tidak baik. Para bangsawan kota binatang Jiao ada di sini. Apa? Mereka ada di sini. Wajah Lan Lan memucat, tubuhnya gemetar. Dia menoleh ke Ani dan mendesak, kakak Ani, cepat, sembunyi. Para bangsawan kota binatang Jiao ada di sini, orang-orang itu datang ke sini untuk mengambil makanan dan wanita kita. Dengan penampilanmu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Ani meletakkan sendoknya, persepsinya terpancar, saat dia bertanya pada Yue Zong dengan dingin, 23 dari mereka, 21 tipe 3, 1 tipe 4, 1 tipe 2. Keluarkan mereka. Yue Zong menghela napas, dan menggelengkan kepalanya, bawa aku keluar untuk melihatnya. Ani mengulurkan tangan untuk menggendongnya seperti seorang putri sekali lagi. Yue Zong terkekeh tak berdaya, bisakah kau mengubah caramu menggendongku? Ani menyeringai, senyum licik di wajahnya, tidak, aku sangat suka ini. Melihat senyum itu, Yue Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, terpikat oleh senyumnya yang berseri-seri. Dengan tekad Yue Zong saat ini, bahkan teknik pesona dari pembangkit tenaga listrik tipe 9 tidak berguna baginya. Hanya Ani, tanpa tipu daya apapun, senyumnya penuh dengan perasaannya, sudah cukup untuk membuat Yue Zong linglung. Tekadnya kuat terhadap teknik roh lainnya, tetapi tidak terhadap hati seseorang. Ditatap oleh Yue Zong, Ani sedikit memerah juga. Dia tidak berani menatapnya dan dengan cepat berubah menjadi gaya gendong saat dia melangkah keluar. Di pintu masuk desa, ada beberapa tentara berbaju besi hitam, sosok mereka memancarkan niat membunuh yang dingin, menjaga seorang pria parubaya berpakaian mewah sambil menunggangi kuda putih, dan seorang pemuda lain berpakaian jubah hitam menunggangi kuda hitam. Rumah-rumah tangga di desa berhamburan keluar, membawa makanan terbaik mereka, menempatkannya di samping, sambil berlutut. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Pria parubaya di atas kuda putih itu menatap tajam penduduk desa dan mengernyitkan hidungnya, melambaikan tangannya, sialan. Tempat kumuh ini benar-benar menyedihkan. Tidak ada yang bagus di sini. Lupakan saja, kalian, pergi tangkap 20 anak, kita harus menyelesaikan perintah Tuan Zuoyi. Seorang prajurit bergegas keluar, dan dengan cepat mengumpulkan anak-anak desa, melemparkan mereka ke dalam kandang. Penduduk desa mulai menangis dan terisak-isak. Kepala desa gemetar, wajahnya penuh ketakutan saat dia melangkah maju dan bertanya, Yang Mulia Lord Yves, kita baru saja memberikan pengorbanan darah 3 bulan yang lalu.
Bukankah lain kali tidak akan dilakukan dalam 5 tahun lagi? Mengapa Anda datang untuk mengambil anak-anak kita kali ini? Yves melotot padanya, saat dia berteriak dengan ganas, orang biasa yang rendah hati, apakah aku perlu kamu mengajariku cara melakukan pekerjaanku? Berlututlah, jika tidak, aku akan mencincangmu. Ekspresi kepala desa berubah sangat pucat, saat dia berlutut di lantai dengan tergesa-gesa dan bersujud. Didukung oleh Annie, Yue Zong berjalan keluar dari gubuk kayu dan segera melihat sejumlah anak berusia 5 hingga 10 tahun dikumpulkan dan dilempar ke dalam kandang, menangis dan meratap. Penduduk desa yang kehilangan anak-anak mereka juga menangis tak terkendali, berlutut di lantai, tidak berani bergerak. Bahkan 3 pemuda yang telah menerobos masuk ke gubuk Yue Zong sebelumnya berada di tanah, tubuh mereka gemetar dan wajah mereka pucat pasi. Melihat ini, Yue Zong mengerutkan kening, dan sedikit niat membunuh muncul. Anak-anak itu jelas dimaksudkan untuk digunakan untuk praktik setan. Kalau tidak, tidak perlu memenjarakan mereka. Yves melihat Annie, dan matanya langsung menyala dengan nafsu dan keserakahan, memerintahkan dengan keras, gadis yang cantik sekali. Tidak kusangka akan ada barang berkualitas tinggi di sini. Orang-orang, tangkap dia untukku. Mendengar perintahnya, 6 prajurit dengan cepat menyerang Annie. Annie mengangkat Yue Zong dengan satu tangan, mengeluarkan tongkat pemukul dengan tangan lainnya, dan mengirim 6 bayangan menghantam tubuh 6 prajurit itu. Pada saat itu, 6 prajurit tipe 3 terlempar ke belakang, saat mereka tertekuk di lantai dan gemetar karena kesakitan yang luar biasa. Di bawah instruksi Yue Zong, dia sudah menunjukkan belas kasihan, jika tidak, dengan kekuatan tipe 8-nya, hanya meniup mereka akan menyebabkan mereka hancur. Yves melihat betapa kuatnya dia, dan tidak kesal, sebaliknya, tampak sangat bersemangat, saat dia bertanya, hebat. Sungguh spesimen yang luar biasa. Aku menyukainya. Baru, siapa dia? Kepala desa baru gemetar saat dia menjawab, Tuan Yves, dia dipanggil Annie, dan dia adalah seorang pemburu pengembara yang baru saja bergabung dengan kita belum lama ini. Yves menatap dengan pandangan jahat saat dia tertawa dengan ganas, mengancam, Annie, berlututlah dan tunduklah padaku. Aku dapat membuat keputusan dan menyelamatkan desa ini dari pengorbanan darah. Jika tidak, aku akan membunuh semua anak-anak ini, dan meratakan seluruh desa hingga rata dengan tanah. Jika kau tidak ingin menjadi penyebab pembantaian mereka, menyerahlah sekarang. Jadilah wanitaku, kau hanya punya waktu 30 detik untuk mempertimbangkan. Pada akhirnya, jika kau tidak bisa menjawab, aku akan membunuh semua orang di sini. Ketika dia melambaikan tangannya, pengawal pribadinya telah mengangkat senjata mereka ke arah anak-anak di dalam kandang. Yves kemudian menatap penduduk desa, dan tertawa dengan kejam, kalian, jika kalian ingin pergi, pergilah memohon padanya untuk menyelamatkan kalian. Annie, kumohon, menyerahlah. Anakku ada di tangan mereka. Kumohon, menyerahlah pada Yves, dia akan menyediakan kebutuhanmu. Annie, kumohon, karena kami telah melindungimu beberapa hari ini, tolong selamatkan kami. Petik 2 petik 2. Penduduk desa mulai berlutut, merangkak ke arah Annie sambil memohon dengan menyedihkan. Bahkan kepala desa baru pun menghampiri Annie, bersujud dengan deras, saat darah muncul, Nona Annie, aku mohon padamu. Atas nama desa kami, tolong selamatkan kami. Tolong, Yves sangat licik dan tahu bagaimana mengadu domba satu sama lain. Jika Annie tidak menyerah, dia akan benar-benar melakukan genosida. Itulah sebabnya baru dan yang lainnya hanya bisa memohon dan memohon agar Annie mengorbankan dirinya sendiri. Yue Zong mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan itu, dan dia berbicara dengan acuh tak acuh, bunuh mereka semua, sisakan hanya 6. Pisahkan markis itu dan pria berjubah hitam di sampingnya. Mengerti, jawab Annie dan dengan lambaian tangannya, sejumlah sutra transparan melesat keluar, langsung membantai semua anak buah Yves. Dalam sekejap, sebagian besar prajurit teriris menjadi potongan-potongan kecil, darah segar berceceran di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Sebelum Yves sempat mengungkapkan keterkejutannya, dia, pria berjubah hitam di sampingnya, serta 4 orang lainnya semuanya diikat oleh sutra dan diseret ke hadapan Yue Zong. Apa, mati, apa yang dia lakukan? Dia benar-benar membantai semua prajurit dan bahkan menangkap Yves. Itu terlalu mengerikan. Petik 2 petik 2. Melihat bagaimana Annie benar-benar membantai para prajurit di bawah Yves,
penduduk desa semuanya terkejut. Yves adalah seorang bangsawan dari kota binatang Jiao dan memiliki latar belakang yang besar. Jika dia terluka sedikit saja, seluruh desa akan disapu bersih oleh pasukan yang dikirim oleh kota. Dibandingkan dengan kota binatang Jiao, desa ini tidak ada apa-apanya. Selama bertahun-tahun ini, banyak desa lain telah disapu bersih karena pelanggaran sekecil apapun dari seorang bangsawan di dalam kota. Saat mereka menyadari bahwa penjaga seorang anggota bangsawan telah meninggal di desa mereka, Baru dan yang lainnya merasakan rasa takut dan ketidakberdayaan yang intens. Pada saat itu, jubah hitam berkibar, memperlihatkan monster aneh dengan kepala Wim, tubuhnya seluruhnya ditutupi sisik abu-abu, sambil mengenakan pakaian kasual di atas tubuhnya yang seperti manusia. Kepala Wim ini berbicara dengan geraman, "Lepaskan aku, dasar manusia sampah. Apakah kau tahu siapa aku? Aku anggota Grey Wims, dan jika kalian manusia rendahan berani menyentuh sehelai rambutku, seluruh klan Grey Wim tidak akan membiarkan kalian pergi. Kalian telah menyinggungku, aku pasti akan mencabik-cabik kalian dan memasak kalian hidup-hidup." Yves juga berjuang, saat dia meraung, ini adalah Sir Sanford, salah satu bangsawan klan Grey Wim di antara ras suci. Jika kalian berani menyakitinya, seluruh desa akan menderita murka ras suci. Nasib kalian akan lebih buruk dari kematian. Bebaskan kami sekarang juga, dan persembahkan pengorbanan kalian. Masih ada kesempatan untuk menenangkan Sir Sanford. Apa, ras suci? Dia benar-benar dari ras suci. Petik 2. Begitu mereka mendengar istilah ras suci, wajah setiap orang berubah, dan mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Baru mulai bersujud sekali lagi, memohon dengan sungguh-sungguh, "Ani, tolong, lepaskan Tuan Sanford, dia dari ras suci. Jika kita menyakitinya, bahkan setelah kita mati, kita tidak akan dilepaskan begitu saja. Ras suci tidak akan membiarkan kita pergi, dan mereka akan mengumpulkan kita semua dan memakan kita hidup-hidup. Lepaskan dia, Ani, lepaskan dia." Petik 2. Penduduk desa berteriak-teriak membujuknya. Mereka sangat takut pada ras suci, karena itu akan berarti kehancuran seluruh desa mereka. Menghadapi permintaan dari desa-desa, Ani tidak melakukan apa-apa, sebaliknya, dia menoleh ke Yue Zong dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" "Membunuh mereka." Kepribadiannya seperti itu, tenang dan tidak berperasaan. Selain orang-orang yang dia sayangi, dia tidak akan mengerutkan kening bahkan jika lebih banyak yang mati di depannya. Faktanya, sebagian besar putra dan putri suci dari surga suci seperti itu. Hanya karakter seperti itu yang dapat melewati tantangan yang tak terhitung jumlahnya dan bangkit menjadi penguasa. Jika dia harus berubah pikiran karena orang yang tidak terkait, atau ancaman, Ani akan mati berkali-kali. Mendengar kata-kata dingin itu, seluruh desa merasa merinding, mata mereka beralih ke Yue Zong. Pria yang tampaknya lumpuh ini adalah orang yang menentukan nasib mereka. Baru memohon, "Yue Zong, tolong, lepaskan kedua tuan itu. Aku mohon padamu." Sanford terus berjuang. Dengan liar, saat dia mengancam dengan kejam, "Lepaskan aku, dan beri aku 10 anak untuk dimakan. Aku akan mengampuni kalian kali ini. Jika tidak, jika kalian manusia rendahan berani menyakitiku, aku akan meminta pasukan suci untuk mengumpulkan kalian semua dan memasak kalian untuk dimakan." Teriakan dan jeritan mulai terdengar, dan seluruh ladang menjadi sangat kacau. Saat mereka mendengar bahwa Sanford ingin memakan 10 anak, banyak penduduk desa gemetar, berteriak, tidak tahu harus berbuat apa. Yue Zong mengerutkan kening dan memerintahkan, "Pukul mereka." Ani mengacungkan jarinya, dan dia memanipulasi energi atmosfer untuk menyerang kepala Yves dan anak buahnya, menjatuhkan mereka. Dengan lambaian tangan Yue Zong, sejumlah rune boneka memasuki otak Yves dan anak buahnya. Yue Zong kemudian memerintahkan, "Lepaskan ikatan mereka." Ani melambaikan tangannya, dan helai sutra yang mengikat ikatan itu menghilang tanpa jejak. Sanford segera bangun, merangkak di depan Yue Zong dan berkata, "Pelayanmu yang rendah hati, Sanford, memberi salam kepada Tuan. Aku telah menyinggung Tuan sebelumnya, dan aku memohon belas kasihan dan kasih karunia Tuan." Yves juga bangun saat itu, merangkak di depan Yue Zong seolah-olah dia adalah anjing yang setia. "Pelayanmu yang memalukan, Yves, memberi salam kepada Tuan. Aku pantas mati karena pelanggaranku sebelumnya, dan mencari petunjuk guru tentang bagaimana hamba ini dapat menebus dosanya."
Ketika penduduk desa melihat kejadian ini, mereka semua terkejut tak terlukiskan. Mereka tidak pernah menyangka Yves yang sombong, yang baru saja mengancam mereka bersama Sanford, benar-benar merangkak di depan Yue Zong, memohon ampun. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin? Siapa dia sebenarnya? Dia benar-benar bisa membuat dua bangsawan memohon ampun. Pemuda terkuat di desa, ada, melihat dua pria yang berlutut, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Dia hanyalah orang kecil di depan Yves dan Sanford, dan hanya bisa berlutut di tanah, bahkan tanpa keberanian untuk menatap mereka. Namun, mereka berdua benar-benar berlutut di depan Yue Zong yang telah dipandangnya dengan jijik. Kesenjangannya terlalu besar, kedamaian dan kebahagiaan yang telah dijanjikannya kepada Ani seperti lelucon. Pemuda itu menatap Yue Zong, tangannya terkepal sementara ekspresinya pucat, berpikir dengan sedikit enggan, mata suster Ani untuk pria benar-benar luar biasa. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Yue Zong. Lan Lan juga melihat pemandangan dari ruangan itu, dan hatinya juga dipenuhi dengan keterkejutan, mereka adalah dua bangsawan. Mereka benar-benar berlutut di depannya untuk menjadi budaknya. Dia memiliki beberapa kemampuan, tidak heran suster Ani begitu terpikat padanya. Aku tidak dapat membedakannya sebaik suster Ani. Yue Zong ini benar-benar berkarakter. Di dalam desa ini, semua orang yang mengira Yue Zong hanyalah seekor kodok yang mencoba memakan daging angsa, atau tumpukan kotoran di bawah mawar, dipaksa untuk berpikir ulang. Sekarang, mereka tiba-tiba merasa pantas bagi Ani untuk menyukai Yue Zong. Banyak wanita muda juga menatap Yue Zong dengan tatapan aneh. Di dunia ini, manusia di dalam desa ini hidup tidak berbeda dengan hewan. Jika para bangsawan ingin membunuh mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Selama Yves membuka mulutnya, tidak ada wanita yang bisa menolaknya. Namun, Yue Zong ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada Yves, hati banyak wanita itu jelas tergerak. Jika bukan karena Ani yang masih berdiri di samping Yue Zong, banyak dari mereka akan berlari untuk menyatakan cinta mereka. Yves kemudian bertanya kepada Yue Zong dengan hormat, "Tuan, apakah Anda ingin pergi ke kota Jiaobisi?" Budak ini memiliki beberapa bisnis dan properti di sana, lingkungannya jauh lebih baik daripada di sini. Yue Zong bertanya, "Apakah Anda membawa uang?" Yves mengeluarkan sekantong emas dan menyerahkannya, budak ini memiliki 100 koin emas. Yue Zong terkekeh, melemparkan tas itu ke Lan Lan, "Ini untukmu. Terima kasih telah merawat kami beberapa hari ini." Setelah beberapa hari berkultivasi, meskipun Yue Zong belum mencapai puncaknya, dia sudah bisa mengendalikan beberapa bagian tubuhnya. Penduduk desa menatap tas itu dengan cemburu. Mereka tahu bahwa dengan emas ini, keluarga Lan Lan akan menjadi yang terkaya di desa. Ketika Lan Lan menerima tas itu, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat yang sama, ada rasa kehilangan dan kesedihan. Dia tahu bahwa Yue Zong dan Ani akan segera pergi. Desa kecil ini tidak dapat menampung mereka berdua. "Ayo pergi." Dengan sebuah perintah, Yves dan yang lainnya berbalik, memimpin mereka keluar dari desa. Saat Yue Zong dan Ani menaiki kuda, Yue Zong bertanya, "Mengapa kalian menangkap anak-anak di desa?" Yves menjelaskan, "Tuan, wali kota Jiaobis City, Markis Valentin, ingin menyelenggarakan perjamuan, dan kekurangan makanan darah. Dengan perintah dari atasan, budak ini tidak punya pilihan selain keluar untuk mendapatkan lebih banyak untuk Markis Valentin." Yue Zong mengerutkan kening, dan merasakan kegelisahan, melanjutkan rangkaian pertanyaannya, "Makanan darah. Apa itu makanan darah?" Yves kemudian melanjutkan untuk mengatakan apa yang dia ketahui. Dunia, atau lebih tepatnya planet tempat mereka berada, disebut planet naga besar, dan para penguasanya adalah ras suci yang agung. Mereka terdiri dari makhluk-makhluk seperti Sanford, Grey Wimps, Lightning Wimps, dan banyak spesies lainnya. Manusia dianggap sebagai kelas bawah di planet ini. Setiap orang dari ras suci dihormati dan ditempatkan di atas kelas bawah. Pada saat yang sama, ada tingkatan kelas mereka, yaitu bangsawan, warga negara, rakyat biasa, dan budak. Yves adalah salah satu bangsawan dari ras manusia. Sebagian besar manusia di dalam kota binatang Jiao adalah warga negara biasa, sedangkan rakyat biasa tinggal di lereng gunung dan negara-negara, seperti Lan Lan dan yang lainnya. Budak adalah kasta terendah. Di dunia yang kejam ini, ras suci berada di puncak, mengendalikan nasib dunia. Manusia adalah makanan mereka,
dan dapat dibunuh atau dibantai kapan saja mereka mau. Bahkan seseorang seperti Yves dapat dibunuh jika dia tidak memiliki dukungan yang kuat. Sedangkan untuk bangsawan manusia, mereka biasanya adalah mitra dan asisten ras suci, membantu mereka mengelola urusan, memburu, dan menekan jenis mereka sendiri, menangkap rakyat biasa sebagai makanan darah untuk ras suci. Makanan darah merujuk pada makanan para anggota ras suci ini. Mirip seperti dunia kedua, di mana ras suci memperlakukan manusia sebagai makanan, dan faktanya, manusia merupakan bagian besar dari makanan mereka. Tentu saja, di dunia ini juga, ada banyak pahlawan manusia yang berusaha membalas dendam. Namun, dalam ribuan tahun ini, semua perlawanan manusia akan segera dipadamkan sebelum mereka bisa tumbuh cukup besar. Lebih jauh lagi, ada pemisahan dalam cara berpikir manusia. Para bangsawan berusaha bersekutu dengan ras suci, menekan dan memburu sesama manusia. Ras suci mungkin kejam dan buas, tetapi ada batas kekejaman mereka. Selama mereka memiliki cukup makanan darah, mereka tidak akan makan dengan sembarangan. Pada saat yang sama, masih ada hukum dan ketertiban. Oleh karena itu, lebih sedikit manusia yang berani melawan ras suci, sebaliknya, menjadi semacam ternak bagi mereka. Ras suci adalah penguasa di planet ini, membentuk kerajaan naga besar, dengan lebih dari 58.000 kota. Ada 48 kerajaan, masing-masing mengawasi 1.000 kota, sementara kekaisaran utama mengendalikan 10.000 kota. Setiap kota akan menampung sejumlah besar manusia dan anggota ras suci, sementara di pinggirannya ada banyak rakyat biasa. Kekaisaran naga besar juga memiliki ahli mereka sendiri, dengan setiap raja menjadi ahli tipe 8. Kaisar dikabarkan menjadi pusat kekuatan tipe 9. Setiap kota dikelola oleh wali kota tipe 7, dan bawahan mereka sendiri juga merupakan prajurit yang kuat. Di bawah penindasan semacam itu, meskipun ada 20 kali lipat manusia bagi ras suci, mereka hanya bisa terus melayani. Kota binatang Jiao adalah kota besar, makmur dan ramai. Di sekeliling kota, temboknya setidaknya setinggi 50 meter dan ada parit selebar sekitar 40 meter yang mengelilingi kota. Hanya 4 gerbang utama di arah utara, selatan, timur, dan barat yang memungkinkan masuk dan keluar. Tembok kota yang besar dan gandum ini cukup untuk menahan orang masuk dan keluar kota. Perbedaan antara planet naga besar dan bumi adalah bahwa gravitasi di sini setidaknya 10 kali lebih kuat, bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 3 hanya bisa melompat setinggi sekitar 5 meter. Untuk melompat ke kota, seseorang harus setidaknya berada di alam tipe 5. Karena kekuatan ras suci, selain beberapa manusia yang tunduk dan bertindak sebagai taring dan cakar ras suci, ras manusia lainnya sebagian besar berada di bawah alam tipe 5. Bahkan anggota ras suci tipe 4 yang terlemah dapat mengalahkan manusia terkuat. Di tembok kota, ada 1.000 tentara manusia dan 100 prajurit Wim hijau yang berpatroli. Peralatan dari dua ras sangat jelas. Manusia hanya mengenakan baju besi katun biasa, dan menggunakan tombak kayu, sementara para ahli ras Wim hijau memegang meriam besar, dan ditutupi dengan armor yang ditingkatkan yang ditenagai oleh binatang mutan. Mereka bahkan masing-masing memiliki bilah logam di pinggang mereka. Perbedaan besar antara dua pihak setidaknya 100 tahun teknologi. Satu ahli Wim hijau dalam armor yang ditingkatkan dapat melawan pembangkit tenaga listrik tipe 5, dan memusnahkan 100 prajurit manusia dengan mudah. Ada banyak meriam laser, senapan mesin, senapan sinar, dan persenjataan canggih lainnya di atas tembok. Namun, semuanya dikendalikan oleh para ahli Wim hijau. Ras suci dijaga bahkan terhadap manusia yang melayani mereka, hanya mengizinkan orang-orang mereka sendiri menggunakan peralatan terbaik. Manusia hanya bisa menggunakan senjata jarak dekat, dan seperti ini, manusia bahkan lebih tidak diuntungkan dan tidak bisa melawan ras suci dengan menggunakan senjata-senjata itu. Saat Yue Zong dan kelompoknya datang ke gerbang selatan, mereka melihat sebuah kereta dengan kandang yang dimuat di atasnya, di dalamnya, banyak anak-anak terkunci. Anak-anak itu menangis tak terkendali, namun, manusia di depan kereta itu tersenyum dan mendiskusikan hasil tangkapan mereka. Yue Zong menatap manusia-manusia yang melayani ras suci dengan sukarela dan merasakan kemarahan yang tak terkendali muncul, saat niat membunuhnya meledak, bajingan sialan, mereka benar-benar menangkap jenis mereka sendiri untuk kesenangan ras suci. Tidak tahu malu, mereka pantas mati. Ani mengerutkan kening, matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh, bagaimana kalau kita bertindak? Ani memiliki kepribadian yang dingin, terkadang tidak berperasaan. Namun,
Melihat manusia-manusia ini menangkap anak-anak sesama manusia untuk dijadikan santapan bagi ras suci, perilaku semacam ini benar-benar telah melewati batasnya, menyebabkannya memancarkan niat membunuh. Yue Zong menahan amarahnya sendiri dan berbicara dengan sungguh-sungguh, tidak perlu, langsung saja pergi ke rumah wali kota. Atas perintahnya, sekelompok orang itu dengan cepat menuju gerbang. Di luar gerbang, ada 16 prajurit manusia yang menjaga ketertiban. Saat mereka melihat bangsawan Wim kelabu di antara kelompok Yue Zong, ekspresi mereka berubah dan mereka dengan cepat melesat ke samping, tidak berani menghalangi jalan mereka. Manusia lainnya yang masuk juga dengan cepat menyingkir, tidak berani menghalangi jalan mereka. Meskipun manusia di kota itu memiliki kasta yang lebih tinggi daripada rakyat biasa di luar, serta budak, di depan ras suci, mereka tetaplah semut dan dapat dipukuli sampai mati tanpa alasan sama sekali. Struktur dan tata letak kota binatang Jiao modern, dengan gedung-gedung tinggi yang menjulang tinggi, terbuat dari campuran logam yang tidak diketahui. Ada jalan di sepanjang tanah dan bahkan di udara, saat kendaraan melaju, dengan kemampuan anti-gravitasi. Sebagian besar penghuninya adalah Wim abu-abu atau Wim hijau. Tidak ada manusia yang dapat memiliki alat transportasi seperti itu. Di tanah, selain jalan utama, ada tanda untuk kereta dan jalur untuk berjalan juga. Itu terutama untuk digunakan manusia. Para bangsawan ras manusia menunggang kuda, sementara warga berjalan di jalur. Di sepanjang jalan itu, ada beberapa ras suci dengan ekspresi buas berjalan-jalan juga. Saat mereka muncul, para bangsawan akan segera turun dari kuda mereka sementara warga harus berlutut di tanah sambil gemetar ketakutan. Di dalam kota, sebagian besar bangsawan memiliki semacam dukungan, dengan demikian, ras suci tidak akan terlalu tak terkendali. Namun, terhadap warga, jika mereka lapar, mereka bisa memenggal kepala mereka dan memakannya. Tentu saja, akan menjadi pelanggaran untuk membantai seorang warga di depan umum, tetapi itu paling banyak denda, dan tidak banyak yang dilakukan terhadap anggota ras suci. Di jalan, dari waktu ke waktu, orang bisa melihat beberapa anggota ras suci melahap manusia di siang bolong. Oleh karena itu, selama manusia melihat mereka, mereka akan menghindar sejauh yang mereka bisa. Jika mereka tidak bisa, mereka hanya akan berlutut dan gemetar, berdoa agar anggota ras suci telah memakan mereka sampai kenyang dan tidak melahap mereka. Sepanjang jalan, dengan Sanford, anggota ras suci sejati, memimpin jalan, kebanyakan manusia akan segera menyingkir dari jalan Yue Zong. Jika mereka tidak bisa pergi tepat waktu, mereka akan turun ke tanah dan gemetar. Dia mengabaikan mereka, dan langsung menuju ke arah rumah wali kota. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah kastil besar yang luasnya sekitar 1000 hektar. Berhenti, ini rumah wali kota. Turunlah, kami sedang melakukan pencarian. Saat mereka melangkah masuk ke gerbang, 4 Wim hijau bergegas keluar, menggonggong ke arah rombongan. Yue Zong berbicara dengan acuh tak acuh, singkirkan mereka, hancurkan mereka. Dengan lambaian tangan Ani, sejumlah helai sutra langsung menembus kepala mereka, mengirimkan sentakan roh, dan melumpuhkan 4 prajurit Wim hijau. Yue Zong melambaikan tangannya, mengirimkan sejumlah rune boneka ke kepala mereka. Saat rune itu menempel pada jiwa-jiwa, para prajurit Wim hijau itu telah menjadi bonekanya. Kelompok itu terus berjalan menuju bagian dalam rumah. Pertahanan di dalam rumah sangat ketat, dengan banyak pemindai dan kamera pengintai. Selain itu, ada penjaga di mana-mana, seperti kastil yang dijaga ketat. Jika ada yang ingin menerobos masuk ke tempat ini, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Kecuali Yue Zong, saat dia masuk, Ai Super Bayi telah menyusup ke dalam sistem di dalam istana dengan mudah, menyerahkan kendali kepada Yue Zong. Kecuali jika itu adalah kekaisaran di mana ada Ai Super yang mempertahankan benteng seperti di kerajaan Meh. Jika tidak, sebagian besar sistem bahkan tidak dapat memberikan perlawanan apapun saat Bayi ikut bermain. Melalui Bayi, Yue Zong dengan mudah menguasai pengawasan di dalam wali kota, sementara Sutra Ani tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, dengan mudah menembus wali kota, dan melumpuhkan para prajurit ras suci yang bersembunyi di kegelapan. Di depan pembangkit tenaga listrik tipe 8 seperti dia, yang persepsinya begitu kuat, para prajurit ras suci itu lemah seperti semut, dan tidak ada yang bisa membela diri. Dengan sebuah pikiran, Meh tipe 7 yang dapat berubah bentuk muncul dan menutupi tubuhnya, membentuk kerangka perak emas.
Dia kemudian mengendalikannya dengan keinginannya untuk bergerak. Yue Zong menyimpan banyak meh di dalam cincin penyimpanannya, bahkan tanpa Ani, dia bisa memanfaatkannya untuk bergerak. Ketika Ani melihat itu, ada sedikit rasa kehilangan di matanya. Rumah besar itu dibangun dengan indah, dan dengan desain yang rumit. Jika orang biasa masuk, kemungkinan mereka akan tersesat. Namun, karena bayi memiliki kendali atas rangka utama bangunan itu, struktur itu pada dasarnya ada di tangannya. Dia membimbing Yue Zong dengan lancar menuju istana tempat wali kota Markis Valentin tinggal. Saat Yue Zong memasuki kediaman Valentin, dia langsung melihat sejumlah anak berusia 5 hingga 12 tahun, semuanya telanjang dan terperangkap dalam sangkar, ditempatkan di atas meja makan panjang. Duduk di meja, ada sejumlah anggota ras suci setinggi 3 meter dengan kepala wim, dan tatapan mata yang kejam. Anak-anak di dalam kurungan itu meratap dan menangis, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Valentin sendiri duduk di kursi utama, di depannya, ada baskom besar, berisi krim, dan 2 gadis berambut perak dengan tubuh lentur. Mata mereka dipenuhi keputusasaan. Melihat Yue Zong muncul tiba-tiba, Valentin terkejut, sebelum tatapannya berubah dingin dan dia tertawa terbahak-bahak, tangkap manusia itu hidup-hidup. Aku ingin menanyainya, bagaimana manusia rendahan bisa benar-benar memasuki istana kita. Para penjaga manusia bodoh itu pasti memiliki mata-mata di dalam diri mereka. Aku akan mengendusnya dan memanggangnya hidup-hidup. Mendengar perintah Markis Valentin, 2 prajurit Green Wim tipe 6 meledak maju, menyerang Yue Zong dengan semburan cahaya. Valentin memperhatikan mereka beraksi, matanya dipenuhi dengan kilatan ganas. 2 prajurit Green Wim tipe 6 itu telah mencabik-cabik banyak manusia dan merupakan bawahannya yang paling kejam. Tatapan Yue Zong dingin saat dia membentak dengan dingin, binatang buas sialan. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Aku akan memberitahu kalian bahwa manusia bukanlah makananmu. Ani melambaikan tangannya, dan banyak sutra melesat keluar untuk menahan 2 prajurit Green Wim, dan dalam sekejap, mereka teriris oleh sutra, darah, dan bagian tubuh yang berceceran di lantai. Melihat bagaimana Ani menangani 2 orang itu dengan mudah, para ahli Holy Rache lainnya dipenuhi dengan rasa gentar saat mereka menatap Ani. Tipe 7. Tidak, kau adalah pembangkit tenaga listrik tipe 8. Ternyata ada orang sepertimu di planet naga besar. Aku harus melaporkan ini kepada Kaisar. Kalian semua maju dan bunuh 2 orang ini dengan sekuat tenaga. Valentin melihat bagaimana Ani dengan mudah mengiris 2 Green Wim itu, dan wajahnya berubah. Dia memberi perintah ini, sebelum sayap naga di punggungnya terbuka dan mengepak dengan kuat, membubung ke langit. Di bawah perintah Valentin, para prajurit Holy Rache di kedua sisi meja berdiri, bersiap untuk melawan Ani sampai mati. Setiap anggota Green Wim ini ganas dan suka bertempur. Selama ada perintah, mereka akan terus maju, bahkan jika mereka tidak sebanding dengan lawan mereka, mereka tidak akan pernah mundur. Saat para ahli dari Green Wim bergerak, helai sutra akan menembus kepala mereka, mengendalikan tubuh mereka. Valentin baru saja terbang keluar ketika helai sutra sudah meledak dan melilitnya. Pada saat yang sama, salah satu sutra melesat ke bagian belakang kepala Valentin. Saat semuanya terjadi, sekaligus, Valentin membalikkan tangannya, dan pelat mekanis yang berisi inti tipe 8 muncul. Sebuah perisai transparan segera menyelimutinya, menghalangi helai sutra. Mekanik itu adalah harta perlindungan kelas C3, bahkan mampu bertahan melawan pembangkit tenaga listrik tipe 8. Setiap wali kota memiliki harta pertahanan kelas C3, dan itu adalah barang yang menyelamatkan hidup mereka. Pada saat yang sama, Valentin melambaikan tangannya, menyebabkan banyak berkas cahaya melesat ke langit. Ani mengerutkan kening, dan melepaskan lebih banyak helai sutra, melingkari berkas cahaya itu. Lebih dari 200 berkas cahaya itu sebagian besar hancur, tetapi ada selusin yang berhasil melesat dengan kecepatan 50 kali kecepatan suara, menghilang dari lokasi. Valentin mencibir di balik perlindungan perisai kelas C3, hahaha, manusia, aku sudah mengirimkan informasi tentang kalian berdua. Tidak lama lagi, Kekaisaran Naga Agung akan mengetahui keberadaan kalian. Jika kalian menyerah sekarang, aku masih bisa menyelamatkan kalian dan memberimu jalan keluar. Aku bahkan bisa menganugerahkan status bangsawan kepadamu. Kalau tidak, kau dan 300.000 manusia di kota binatang Jiao ini akan musnah. Pertahanan harta kelas C3 itu sangat mengejutkan, selama inti binatang mutasi tipe 8 tidak dikeluarkan sepenuhnya, dalam waktu singkat, Ani tidak akan bisa menembusnya.
Untaian Sutra Ani berguna di banyak area, bisa digunakan untuk membunuh, mengendalikan, mengikat, bertahan, dan bahkan bersembunyi, tetapi tidak terlalu kuat dalam menyerang. Jika Yue Zong di puncaknya, dia pasti bisa menghancurkan perisai itu dengan satu pukulan. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Tidur saja. Yue Zong melirik Valentine, matanya memancarkan tatapan dingin, dan niat kuat yang bahkan melampaui kekuatan tipe 9 melesat ke arahnya. Yang mulia, terkena niat itu, Valentine merasa seolah-olah Yue Zong telah berubah menjadi kaisar naga agung yang ia takuti dan hormati, mengulurkan tangan untuk meraih kepalanya. Di bawah serangan roh yang mengerikan itu, keinginan Valentine hancur, dan tubuhnya remuk ke tanah, sementara pelat mekanik yang mengendalikan harta karun kelas C3 jatuh ke tanah, dan perisainya menghilang. Yue Zong hanya menggoyangkan jarinya, dan mengirim rune boneka tipe 7 ke kepala Valentine, mengubahnya menjadi boneka. Ani berdiri diam, dan meskipun dia tampak tenang di permukaan, hatinya penuh dengan keterkejutan, itu hebat. Keinginan dan niatnya sudah melampaui sebagian besar kekuatan tipe 9. Penggunaan niat atau kekuatan kehendak, serta hukum spasial, adalah penghalang terbesar bagi banyak kekuatan tipe 8 untuk menerobos ke alam tipe 9. Banyak pembangkit tenaga listrik setengah langkah tipe 9 akan terjebak di kemacetan selama bertahun-tahun, sebelum menuju berbagai medan perang rahasia untuk menempa diri mereka sendiri. Namun, kebanyakan dari mereka hanya akan mampu melatih kemauan mereka untuk berada di alam yang sama dengan kekuatan mereka, hanya sedikit yang dapat memiliki kemauan yang lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik tipe 9 di alam tipe 8. Valentine dengan cepat sadar, dan dia segera mendatangi Yue Zong, berbicara dengan hormat, budakmu Valentine memberi salam kepada Tuan. Yue Zong bertanya, berapa banyak anggota ras suci yang ada di kota binatang Jiao? Valentine dengan cepat menjawab, ada 35.434 anggota ras suci, 476 pembangkit tenaga listrik tipe 6, 11.123 pembangkit tenaga listrik tipe 5, dan sisanya tipe 4. Dengan lambaian tangannya, Yue Zong mengirim rune boneka ke tangan Valentine. Ini adalah 40.000 rune boneka, ubah semuanya menjadi boneka yang dapat kamu kendalikan. Tidak ada ketebalan pada rune boneka, tidak ada perbedaan antara 40.000 dari mereka dan satu dari mereka. Ya, Tuan, Valentine menerima 40.000 rune, dan dengan cepat memimpin bawahannya keluar. Ani menyapu pandangan ke anak-anak di meja makan, alisnya sedikit berkerut, apa yang kita lakukan dengan anak-anak kecil ini? Jangan bunuh aku. Kakak laki-laki, kakak perempuan, tolong, jangan bunuh aku. Aku tahu bagaimana melakukan sesuatu, aku bersedia membantumu. Tolong jangan bunuh aku. Petik 2 petik 1. Ketika anak-anak di meja mendengar percakapan Yue Zong dan Ani, mereka dipenuhi dengan ketakutan saat mereka mulai memohon. Mereka telah melihat bagaimana mereka berdua telah membantai Green Wims dengan mudah dan jelas lebih menakutkan daripada ras suci. Itulah sebabnya mereka mulai memohon. Faktanya, di dalam planet naga besar, manusia bahkan lebih kejam daripada ras suci. Yue Zong menatap anak-anak yang meratap dan mengerutkan kening. Dia memancarkan aura yang kuat, tetapi tidak ganas. Saat dia menyalak, diam. Anak-anak itu semua ketakutan oleh intimidasi Yue Zong, saat mereka terdiam, menatapnya dengan ketakutan. Yue Zong berbicara dengan lembut, ketika aku selesai menangani masalah di sini, aku akan membiarkanmu keluar. Untuk saat ini, tetaplah tenang. Mendengar itu, anak-anak ini akhirnya berhasil menenangkan diri dengan damai. Ani mengerutkan kening, apakah kamu bermaksud untuk mempertahankan kota? Kita bukan tandingan bagi seluruh kekaisaran naga besar. Jika terserah padanya, mereka harus segera pergi dari sini. Kekaisaran naga besar adalah penguasa dunia ini dan memiliki lebih dari 48 pembangkit tenaga listrik tipe 8. Satu pembangkit tenaga listrik tipe 9 dan banyak ahli tipe 7 dan tipe 6. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan Ani dan Yue Zong. Ani adalah putri suci manusia, dan melawan 100 pembangkit tenaga listrik tipe 7, dia bisa memusnahkan mereka. Namun, melawan 500 pembangkit tenaga listrik tipe 7, dia harus mundur. Jika 1000 ahli tipe 7 bergabung, mereka bisa membunuhnya. Terlebih lagi, Yue Zong masih terluka parah. Ani tidak ingin melawan kekaisaran naga besar saat ini. Yue Zong terkekeh percaya diri, tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Ani melihat itu, dan menjawab dengan anggukan,
Valentin adalah wali kota binatang Jiao, dan saat dia memimpin pasukannya menuju sisa ras suci, dia dengan cepat mengubah mereka semua menjadi boneka Yuezong. Siang hari, di pusat kota, 300.000 manusia sudah berkumpul. Mereka semua telah dipanggil oleh ras suci dan menatap para prajurit dengan ketakutan, takut nyawa mereka akan direnggut. Seorang bangsawan manusia berjas, Ran Jiang, melihat ke arah bangsawan lain, Huo Te, dan bertanya dengan suara rendah, "Huo tua, apa yang terjadi? Mengapa wali kota mengumpulkan kita semua di sini? Apakah dia akan membunuh kita semua?" Huo Te tampak khawatir saat ia mulai gemetar, menjawab dengan suara kurang percaya diri, "Kuharap tidak. Kita sudah melakukan begitu banyak hal untuk mereka, mereka seharusnya memakan sisanya, bukan kita, kan?" Di dalam kota binatang Jiao, semua manusia hanyalah makanan bagi ras suci. Setiap tahun, banyak putra dan putri bangsawan juga akan ditangkap. Namun, belum pernah ada pembantaian sebelumnya. Lagi pula, jika ras suci hanya membantai tanpa alasan, semua manusia akan musnah, lalu ras suci akan mengalami kekurangan makanan. Saat manusia yang hadir mulai berspekulasi dan menebak, seorang wanita cantik berpakaian baju besi perak berjalan keluar, dijaga oleh sejumlah prajurit ras suci yang tampak ganas, saat ia naik ke podium. Huo Te menatap Yuezong dan Ani dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Lihat. Mereka adalah manusia." Ran Jiang tampak tidak percaya, bagaimana mungkin manusia berjalan bersama dengan wali kota. Melihat Yuezong dan Ani, manusia di bawah mulai berdiskusi. Yuezong mengerutkan kening, dan memancarkan tekanan yang kuat, "Diam." Seketika, semua orang terdiam. Yuezong kemudian menjelaskan, "Namaku Yuezong, seorang manusia. Mulai hari ini, aku adalah wali kota baru kota binatang Jiao, kalian semua adalah warga negaraku. Tujuanku adalah menghancurkan kekaisaran naga besar dan membebaskan semua manusia, menjadikan manusia sebagai penguasa planet ini. Aku perintahkan kalian semua untuk mengikutiku, dan berjuang demi kebebasan dan hak sesama manusia, serta hidup kalian." Ketika kata-kata itu terucap, seolah-olah semua orang menjadi semut yang dilemparkan ke dalam panci berisi air mendidih. Sebagian besar dari mereka tidak merayakan, sebaliknya, mereka dipenuhi rasa takut dan teror. Setelah sekian lama, manusia tidak kekurangan pahlawan muda yang bersemangat untuk melawan kekaisaran naga besar, namun, keadaan mereka selalu menyedihkan. Semua yang bergabung dengan mereka selalu ditangkap dan dimakan juga. Di bawah ancaman kekuatan kekaisaran naga besar, tidak ada seorang pun di sini yang ingin melawan ras suci. Terlepas dari apa yang kau pikirkan, aku tidak peduli. Yang aku butuhkan adalah kepatuhanmu yang mutlak. Mereka yang melawan akan mati. Perintah pertamaku adalah, mulai sekarang, jangan ada yang memburu manusia lain, menyerahkan sesama manusiamu kepada ras suci. Mereka yang tidak patuh akan berakhir seperti orang-orang ini. Yuezong melambaikan tangannya, saat 30 prajurit manusia yang berubah menjadi boneka mengawal 200 bangsawan manusia, serta banyak lainnya, keluar seperti anjing, mendorong mereka ke arah panggung. Salah satu bangsawan yang ditangkap memiliki ekspresi buas saat dia meraung, "Lepaskan aku. Yuezong, kau pengkhianat sialan. Kau berani melawan kekaisaran naga besar. Kekaisaran tidak akan membiarkanmu pergi. Kau akan dihukum dan dimasak oleh kekaisaran." Bangsawan lain juga berteriak, "Berani-beraninya kau menangkapku. Pendukungku adalah Markis Serati. Kalau berani menyentuhku, kau pasti akan mati." Para bangsawan yang tertangkap berteriak-teriak dan melampiaskan amarah mereka. Yuezong melambaikan tangannya, dan berkata dengan dingin, "Bunuh." Pada saat itu, 30 prajurit manusia tipe 5 menghunus pedang besar dan menyerbu para tawanan, sebelum berbalik ke regu pemburu mereka juga. Pedang mereka berayun di udara, bertindak seperti penggiling. Podium kemudian berubah seperti gunung mayat dan lautan darah. Para bangsawan dan regu pemburu mereka semua teriris menjadi mayat tanpa kepala atau terpotong-potong, jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ada lebih dari 4.000 mayat. Ketika para penonton melihat ini, mereka semua menjadi pucat, dan banyak yang muntah karena pembantaian yang mengerikan itu. Mereka dipenuhi rasa takut terhadap Yuezong, seolah-olah dia adalah Raja Iblis. Bagi manusia-manusia yang telah diperlakukan seperti budak, Yuezong hanya ingin mereka takut padanya dan mematuhinya,
baru setelah itu ia akan melemparkan mereka ke dalam pertempuran. Melihat Yue Zong membantai kelompok pemburu itu tanpa ampun, para manusia yang menyaksikan semuanya dipenuhi rasa takut. Yue Zong menatap mereka semua sekilas, dan menyatakan dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, kalian semua akan menjadi prajurit, sampai kita benar-benar melenyapkan Kaisar Naga Agung. Sekarang, kita akan mulai mendaftar. Setelah menetapkan dominasinya, banyak prajurit manusia yang berubah menjadi boneka dengan cepat maju, memulai perekrutan prajurit secara paksa, mendaftarkan semua yang hadir sebagai prajurit. Ketika Ani melihat bagaimana Yue Zong memaksa manusia-manusia ini menjadi prajurit, alisnya terangkat. Saat dia berbicara, Yue Zong, bahkan jika orang-orang ini menjadi prajurit, hati mereka tidak bersamamu, tidak ada gunanya. Manusia-manusia ini telah dijinakkan sepenuhnya oleh Kekaisaran Naga Agung selama ribuan tahun, perilaku dan sikap mereka terlalu budak. Mereka tidak memiliki niat untuk melawan Kekaisaran Naga Agung. Bahkan jika Yue Zong merekrut mereka, mereka tidak akan menjadi kekuatan yang kuat. Bahkan jika mereka mundur selangkah, dan orang-orang ini bersedia melawan Kekaisaran Naga Besar, di hadapan kekuatan seperti itu, mereka bahkan tidak mampu menjadi umpan meriam. Karena itu, Ani tidak dapat mengerti mengapa Yue Zong ingin membuang-buang waktu dan tenaga. Yue Zong menatap orang-orang yang mati rasa dan tidak peka itu, dan berkata, "Aku tahu. Namun, Ani, untuk benar-benar mengubah ras dari budak menjadi penguasa, tidak mungkin hanya mengandalkan beberapa orang. Mereka perlu belajar untuk berdiri dan berjuang demi diri mereka sendiri. Hanya dengan begitu akan ada masa depan yang cerah. Orang-orang ini akan menjadi masa depan umat manusia di planet naga besar ini. Membiarkan masa depan ras pada keputusan beberapa manusia teratas tidaklah cukup. Jika tidak ada pesaing kuat dan generasi mendatang, ras itu akan tetap hancur." Yue Zong memilih untuk memaksa orang-orang di kota binatang Jiao menjadi prajurit untuk meningkatkan kemauan tempur mereka, niat untuk melawan, serta kehormatan dan kemuliaan dari masa lalu. Mengenai kekuatan tempur mereka, Yue Zong tidak terlalu peduli tentang itu. Sambil menatap orang-orang di bawah, Yue Zong mengambil sepotong buah yang tampak terbakar seperti api dan menggigitnya dengan sangat keras. Saat buah itu memasuki perutnya, energi murni mengalir ke jiwanya, memulihkan kerusakan yang dideritanya. Buah merah tua ini disebut buah api yang membara, produk khusus dari planet naga besar. Saat dikonsumsi, buah ini dapat bermanfaat bagi jiwa dan roh seseorang. Setelah ia menguasai kota binatang Jiao, Yue Zong menemukan banyak buah seperti itu di dalam istana, dan buah-buah itu adalah obat terbaik untuk mengobati luka-lukanya. Sekitar 5.000 km di sebelah barat kota, ada kota besar dan megah yang meliputi area yang luas, dengan banyak pulau terapung di atasnya, serta tembok kota besar setinggi 1 meter yang menutupinya. Kota ini disebut Kota Raja Naga Hijau, ibu kota kerajaan Naga Hijau. Di dalam kota, ada istana yang indah dan mewah. Ada danau hijau yang indah di dalamnya, dan di paviliun yang menghadap ke danau, dua makhluk berkepala naga sedang bersantai, tubuh mereka telanjang dan ditutupi sisik hijau. Di dalam danau itu sendiri, sejumlah putri duyung bersisik merah dengan penampilan luar biasa dan sosok yang memikat sedang bermain-main. Salah satu dari dua naga hijau, yang memancarkan kekuatan puncak tipe 8, mengulurkan tangan untuk mengambil hati manusia yang segar dan berdarah, menggigitnya, sambil tertawa kejam. Valentine baru saja meminta bantuan, ada beberapa manusia wanita tipe 8 yang telah menerobos kota binatang Jiao. Bagaimana menurutmu, Isado? Alis Isado terangkat, saat dia menjawab, "Yang mulia, mengalahkan manusia kuat tipe 8 itu mudah, tetapi akan sulit untuk membunuh mereka. Mengingat kekuatan kerajaan Wim Hijau kita, akan sulit untuk membunuh manusia itu. Saya pikir kita harus meminta bantuan kerajaan lain. Setiap manusia kuat tipe 8 memiliki kemampuan mereka sendiri, dan kecuali jika mereka memiliki kekuatan absolut untuk mengalahkan lawan, sebagian besar waktu, bentrokan hanya akan menghasilkan menang atau kalah, sangat jarang mereka dapat membunuh musuh. Terutama bagi manusia kuat tipe 8. Kekuatan tempur mereka mungkin tidak sebanding dengan ras lain di alam yang sama, tetapi dalam hal penyelamatan hidup, sebagian besar ahli manusia lebih mampu daripada ras asing. Jika seorang ahli tipe 8 ingin pergi, bahkan seorang ahli dari alam yang lebih kuat mungkin tidak dapat menangkap mereka." Raja Wim Hijau menenggak secangkir darah. Perawan, lalu tertawa pelan, "Benar, dengan kekuatan kita saat ini, akan mudah untuk mengalahkannya, tetapi untuk membunuhnya, akan sulit.
Aku sudah menghubungi Kerajaan Wim Kelabu, Kerajaan Wim Merah, Kerajaan Wim Biru, dan Kerajaan Wim Perak untuk meminta bantuan. Keempat kerajaan itu sudah memasuki kondisi waspada, memilih para ahli mereka untuk mengatur jaring di sekitar kota binatang Jiao. Dengan lambaian tangannya, sebuah gambar holografik muncul, memperlihatkan pemandangan di kota binatang Jiao. Pembangkit tenaga listrik tipe 8 itu benar-benar bodoh. Jika dia melarikan diri saat dia menampakkan dirinya, akan menjadi masalah bagi kita untuk menghadapinya. Kita perlu mengundang 8 Raja Suci Agung, atau bahkan Kaisar Agung untuk bertindak secara pribadi. Namun, dia sebenarnya mencoba mengatur pasukan manusia untuk melawan ras suci kita. Sungguh bodoh. Setelah kita selesai mengumpulkan pasukan kita, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Pada saat itu, jika kita dapat menangkapnya hidup-hidup, aku akan mempermainkannya sepuasnya, sebelum memakannya. Pembangkit tenaga listrik tipe 8 manusia, hanya memikirkannya saja sudah cukup membuatku ngiler. Di layar, Ani berdiri di depan beberapa pasukan manusia yang sedang dilatih, tatapannya dingin, sikapnya gagah berani. Di sampingnya, ada 20 orang lain yang juga belajar memimpin. Teknologi di planet naga besar juga sangat maju, dengan satelit untuk menyediakan makanan. Saat kota binatang Jiao jatuh, selusin satelit sudah siap untuk melakukan pengawasan sepanjang waktu, mengirimkan gambar kembali ke kerajaan naga hijau. Isado menatap Ani dengan sedikit rasa jijik di matanya, dasar wanita jalang berdada besar. Dia benar-benar mengira bisa memanfaatkan manusia di kota binatang Jiao untuk melawan ras suci kita. Itu benar-benar bodoh. Yang mulia, saya pasti akan menangkap wanita ini hidup-hidup untuk Anda nikmati. Ada senyum kejam di wajah Raja Naga Hijau. 3 hari lagi, semua pasukan akan berkumpul di titik itu. Pada saat itu, Isado, terserah Anda. Isado menjawab dengan hormat, baik, yang mulia. 3 hari kemudian, di luar kota binatang Jiao, sejumlah besar pasukan berkumpul di keempat arah sekitar 100 km dari kota. Pasukan ras suci berjumlah sekitar 8 juta, yang bermaksud mengepung kota. Di antara pasukan ini, ada berbagai macam peralatan dan persiapan aneh, termasuk meriam yang kuat dan canggih, serta perangkat mekanis yang dimaksudkan untuk menangkap. Sebuah kapal perang besar sepanjang 10.000 meter membumbung tinggi di langit, dan dalam sekejap cahaya, 12 ahli ras suci diturunkan. Ke-12 prajurit ras suci tidak terlihat terlalu berbeda, tetapi mereka memiliki sisik dengan 4 warna berbeda, dan ada 3 ahli dari setiap warna. Raja Wim Hijau memandang ke-12 prajurit itu, wajahnya tersenyum, saat dia berjalan mendekat dan menyapa mereka dengan antusias. Raja Wim Kelabu, Raja Wim Merah, Raja Wim Biru, Raja Wim Perak, senang kalian semua bisa datang. Kali ini, ahli manusia tipe 8 akan kesulitan untuk melarikan diri. Raja Wim Perak menjilat bibirnya, Raja Wim Hijau, kami dapat membantumu menangkap wanita kuat tipe 8 itu, tetapi, kami semua juga ingin mencobanya. Saat kau memutuskan untuk memakannya, kami juga menginginkan dagingnya. Kami sudah lama tidak memakan daging wanita kuat tipe 8. Para prajurit ras suci dari ras Wim ini semuanya adalah makhluk yang penuh nafsu, dan mereka senang kawin dengan wanita dari ras lain. Pada saat yang sama, mereka menikmati pembantaian dan paling suka memakan daging manusia. Kali ini, 4 raja datang dari kerajaan mereka sendiri, tertarik untuk memakan Ani. Raja Wim Hijau tertawa terbahak-bahak, tidak masalah. Kita semua akan bermain dan makan bersama. Raja Wim Perak memiliki kilatan ganas di matanya, kalau begitu, karena kita semua sudah siap, mari kita bergerak. Dari 5 kerajaan Wim, ras Wim Perak adalah yang terkuat dan memiliki prajurit terbanyak. Bahkan di wilayah Raja Wim Hijau, dialah yang memiliki wewenang paling besar. Dengan perintah itu, semua prajurit ras suci mengangkat senjata mereka, mengenakan perlengkapan enhanced mereka, dan mulai terbang ke udara, menuju kota Jiaobis. Dengan ini, lebih dari 1 juta prajurit terbang di udara. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, melihat jumlah prajurit yang tampaknya tak berujung menghalangi langit. Serangan musuh, serangan musuh. Ketika ras suci melancarkan serangan mereka, para prajurit di kota Jiaobis menemukan mereka dengan cukup cepat, dan seluruh kota mulai membunyikan alarm. Mendengar alarm, banyak prajurit yang telah berlatih mulai mencari perlindungan sesuai dengan pelatihan mereka. Namun, ada yang menatap langit dengan ekspresi pucat,
tubuh mereka gemetar, gelombang pelopor ras suci memiliki jumlah yang melebihi imajinasi orang-orang di kota, menyebabkan mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Sudah berakhir, kita tidak bisa menang. Kita ditakdirkan, kita akan dibunuh. Sudah berakhir, kita benar-benar mati, kali ini, kita akan menjadi makanan bagi ras suci. Petik 2. Petik 2. Para prajurit melihat ke langit dengan ngeri, melihat banyaknya prajurit yang terbang. Ekspresi mereka berubah pucat, tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan dipenuhi dengan teror. Banyak dari mereka baru saja dilatih untuk waktu yang singkat, dan moral bertarung mereka tidak tinggi. Menghadapi skenario seperti itu, mereka mudah jatuh ke dalam keputusasaan. Berdiri di atas tembok, Ani melihat jumlah prajurit yang menutupi langit, alisnya berkerut, ada terlalu banyak musuh. Akan sulit bagiku untuk menghadapi mereka semua. Jika Ani mengerahkan seluruh kemampuannya dan menggunakan domainnya, akan mungkin baginya untuk membunuh puluhan ribu musuh. Namun, untuk menangkis sejuta prajurit, itu terlalu banyak untuk diminta. Jangan khawatir, lihat aku. Yue Zong tertawa, dan melambaikan tangannya. Bai Yi, lakukanlah. Hancurkan mereka dari langit. Ya, dengan satu perintah, di seluruh kota binatang Jiao, meriam muncul, menunjuk ke langit, dan menyesuaikan bidikan mereka dengan cepat. Pada saat itu, mereka semua menembak tanpa ampun, membentuk hujan peluru yang meledak di langit. Di bawah rentetan serangan, banyak prajurit ras suci yang terbang langsung dilenyapkan, tubuh mereka terkoyak dan tercabik-cabik. Bai Yi adalah harta Yue Zong, dengan demikian, musuh yang diburunya dianggap milik Yue Zong, dan sejumlah besar kekuatan hidup diserap olehnya, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Kekuatan hidup adalah energi paling sederhana dan paling murni dalam bentuk kehidupan biologis, dengan kemampuan untuk memperkuat fisik, menyembuhkan jiwa, dan memelihara roh. Karena itu, ia dapat membantu seseorang berevolusi terus-menerus, akhirnya mencapai fisik Dewa Iblis. Ada begitu banyak meriam di dalam kota, dan di bawah kendali Bai Yi, mereka dapat menunjukkan 200% dari kekuatan mereka. Apapun di luar area 3 km kota secara langsung diterpa oleh serangan, menyebabkan prajurit ras berubah menjadi kabut darah. Apa, begitu banyak ras suci yang terbunuh? Begitu banyak yang terbunuh. Yue Zong ini membunuh begitu banyak prajurit ras suci. Terlalu tangguh, mereka bahkan tidak bisa mendekat. Kita mungkin bisa menang dengan mengikutinya. Mungkin kita benar-benar bisa memusnahkan ras suci. Petik 2. Petik 2. Saat mereka menyaksikan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dibantai di langit, tidak dapat mendekati kota, banyak prajurit yang putus asa tiba-tiba merasa bahwa ada harapan. Para prajurit yang telah berubah menjadi boneka mulai berteriak pada prajurit manusia. Lainnya, serang, singkirkan cacing-cacing bau itu. Serang sekarang dan kemenangan akan menjadi milik kita, manusia. Dengan membunuh mereka, kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, kita semua akan terbunuh tanpa tempat pemakaman. Bunuh, 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 bunuh. Kita tak terkalahkan. Petik 2. Petik 2. Di bawah gonggongan boneka-boneka itu, prajurit manusia lainnya akhirnya berhasil mengumpulkan keberanian dan kemauan untuk bertarung. Mereka mengangkat senjata mereka dan mulai bertindak sesuai dengan pelatihan mereka, bersembunyi dan menembaki para prajurit di langit. Dengan bidikan Bai Yi yang luar biasa, para manusia mampu menunjukkan hasil yang layak, mengenai setiap prajurit ras suci yang meledak. Ini meningkatkan kepercayaan diri dan moral mereka. Perlahan-lahan, prajurit manusia lainnya mulai bergabung dalam pertempuran, menyerang prajurit ras suci yang terbang tinggi. Mereka tidak lagi merasa seperti ternak peliharaan, sebaliknya, mereka mulai merasa seperti prajurit secara tidak sadar. Adapun ras suci, mereka juga tidak hancur, tetapi makhluk buas. Bahkan dengan begitu banyak rekan mereka yang terbunuh, mereka tampaknya tidak takut, sebaliknya, menyiapkan senapan partikel mereka sendiri untuk membalas tembakan ke kota. Sejumlah sinar meledak di tembok kota, melubangi banyak tembok, dan beberapa prajurit manusia dan peralatan di atas tembok juga hancur sebagai akibatnya. Tembok kota dimaksudkan untuk mengusir manusia, jadi, meskipun efektif melawan ahli manusia, bagi senjata ras suci, itu tidak seberapa. Sinar yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan terus-menerus di setiap sisi, dan kedua belah pihak mulai menderita lebih banyak korban. Namun, karena prajurit manusia memiliki perlindungan,
Sementara prajurit ras suci terbang di langit, mereka adalah yang terbaik untuk latihan target. Oleh karena itu, ras suci lebih menderita, tanpa mencapai banyak hal. Di tengah pertempuran yang kejam dan intens, prajurit ras suci tidak punya pilihan selain mendarat di tanah dan menyebar, untuk meminimalkan korban. Ani berdiri di samping Yue Zong, melihat bahwa dia belum bertindak secara pribadi tetapi telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada musuh, dan matanya dipenuhi dengan rasa hormat, seperti yang diharapkan, dia adalah sesuatu yang lain dalam hal pertempuran dan peperangan. Lebih jauh lagi, melalui pertempuran ini, sementara para prajurit di kota Bisjiao tidak dapat dianggap sebagai elit, mereka akan mendapatkan kepercayaan diri dan kemauan untuk melawan ras suci. Mereka bukan lagi sampah dan ternak peliharaan, tetapi kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Di tengah-tengah 5 pasukan, Raja Wimperak menatap kota Bisjiao, matanya bersinar dengan ekspresi keserakahan, kuat. Kupikir wanita itu hanyalah seorang wanita cantik tanpa otak berdada besar, tapi siapa yang tahu dia bisa melatih sampah dengan standar seperti itu. Aku benar-benar ingin memakannya sekarang. Raja Naga Merah menyela, penyelidikan telah berakhir, mari kita lakukan yang sebenarnya. Jutaan prajurit ras suci pertama baru saja dikirim untuk menyelidiki kota, mereka ingin melihat seberapa kuat Ani. Menurut perkiraan mereka, jumlah tersebut seharusnya cukup untuk memaksa Ani bertindak, kemudian mereka dapat menilai kekuatannya dan bertindak melawannya untuk menangkapnya hidup-hidup. Mereka tidak naif untuk berpikir bahwa 1 juta prajurit akan cukup untuk mengalahkannya. Raja Naga Perak mengangguk setuju, tentu. Dia keluar, pembangkit tenaga manusia tipe 8 keluar. Tepat saat Raja Naga Perak hendak memberi perintah, tiba-tiba, Ani, yang telah diam di atas pusat kota, terbang keluar dan menyerbu ke tengah-tengah prajurit ras suci. Ani mengangkat tangannya, dan banyak helai sutra transparan melesat keluar untuk menembus kepala para prajurit ras suci itu, langsung membunuh mereka. Helai sutra itu seperti klon Ani, selama ada sesuatu yang berada dalam jangkauan persepsinya, helai sutra itu dapat dengan mudah menembus musuh dan membunuh mereka. Dengan kekuatan penuhnya yang ditunjukkan, dia bagaikan penyapu, menyapu bersih gelombang demi gelombang prajurit ras suci. Sejumlah besar prajurit tipe 5 dibantai seperti semut, tanpa ada cara untuk melawan. Semua pembangkit tenaga tipe 8 memiliki kemampuan mengerikan untuk memanipulasi energi atmosfer, dan melawan lawan yang peringkatnya lebih rendah, itu adalah keuntungan besar. Selama Ani punya cukup waktu, dia bisa dengan mudah menyapu bersih pasukan yang kuat ini. Raja Wimperak menyaksikan Ani membantai prajurit ras suci tingkat rendah itu, dan tidak marah, sebaliknya, dia merasa gembira, memerintahkan, bagus sekali. Bagus sekali, dia akhirnya bergerak, kekuatannya berada di alam tipe 8 yang tinggi, yang patut dipuji untuk manusia. Namun, dia bukan tandingan kita. Semua orang serang, tangkap dia hidup-hidup, selama mereka bisa mendapatkannya. Bahkan jika mereka harus kehilangan 8 juta prajurit ras suci, mereka tidak akan mengerutkan kening. Bagaimanapun, seorang ahli manusia tipe 8 dapat membuat kekaisaran naga besar pusing jika dia memilih untuk bersembunyi dan menggunakan taktik gerilya. Jika sampai pada titik itu, hanya kaisar tipe 9 yang bisa menghadapinya. Jika pembangkit tenaga listrik tipe 8 sangat ahli dalam hal sembunyi-sembunyi dan tidak bertindak, sebaliknya, hanya bersembunyi lama tanpa tanda-tanda apapun, maka pembangkit tenaga listrik tipe 9 pun tidak akan berdaya. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik tipe 9 baru setengah jalan menuju tahap dewa sejati, dan belum terkalahkan. Bagus, minggir. Saat Raja Wimperak berbicara, 3 juta prajurit ras suci segera melesat keluar menuju kota. Kelima raja membawa bawahan terkuat mereka dan berubah menjadi 14 sinar yang menyembunyikan aura mereka dan mengenakan peralatan biasa, bersembunyi di antara para prajurit saat mereka menuju lokasi Ani. Tidak lama kemudian, pasukan berkekuatan 3 juta orang menyerbu ke arah Ani. Wilayah Sutra, menghadapi gelombang prajurit yang tak berujung itu, tatapan Ani berubah dingin dan mengaktifkan domainnya. Pada saat itu, sutra transparan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuhnya, mengandung prinsip dan hukum saat melesat keluar, yang mampu mengiris bahkan tubuh berdaging dari pembangkit tenaga listrik tipe 9. Untaian sutra itu menjangkau sekitar 3 km di sekelilingnya, mengiris dan memotong terus-menerus, dengan dia di tengahnya, dan setiap prajurit Holy Rache yang malang yang cukup dekat akan dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil. Hanya dalam 1 detik,
lebih dari 90.000 prajurit Holy Rache telah teriris. Setelah Ani mengaktifkan domainnya, kekuatan sutranya meningkat secara eksponensial, saat helai sutra yang tak terhitung jumlahnya melesat menembus langit, mengiris banyak prajurit ras suci menjadi potongan-potongan daging. Setiap detik, lebih dari ribuan, tersapu bersih. Saat dia melayang di udara, dia seperti dewi pembunuh, membantai puluhan ribu prajurit ras suci. Ini adalah teror sejati dari pembangkit tenaga listrik tipe 8 yang memahami domain, dengan kemampuan untuk menghancurkan seluruh negara. Domain, lumayan, dia berkualitas tinggi. Namun, hancurkan aku. Raja Wim Perak yang bersembunyi di antara pasukannya terkekeh, sebelum tiba-tiba meledak dengan kekuatan penuh. Cakarnya menebas saat domain naga peraknya meledak, dan gambar naga perak yang meraung meliputi area tersebut, menyerbu domain sutra Ani. Saat domain naga perak menghantam domain sutra, naga perak yang tak terhitung jumlahnya meraung dan merusak. Mencabik-cabik sebagian besar helai sutra, menyebabkan bahkan prinsip dan hukum di dalamnya hancur, dan mereka tidak dapat mempertahankan bentuknya. Pemahaman Ani terhadap hukum tidak dapat dibandingkan dengan Silver Wim King, jadi, ketika keduanya berbenturan, domainnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Green Wim King mengambil kesempatan untuk mengaktifkan speed domainnya, dengan percepatan yang mengerikan yang merobek ruang, dia muncul di belakang Ani secara misterius, ekspresinya menyeringai jahat saat dia meraih kepala Ani. Raja lainnya juga mengganggu lokasi Ani dari 3 arah yang berbeda, menyegel setiap kemungkinan pelarian. 5 raja, yang berada di alam tipe 8,5 langkah, semuanya melesat menembus langit, masing-masing dari mereka memegang pelat spasial perak, menyalurkan kekuatan mereka untuk mengaktifkan penghalang spasial yang menyegel segala sesuatu dalam radius 10 km. Penghalang spasial ini akan membutuhkan 2 pukulan dari pembangkit tenaga listrik puncak tipe 8 untuk menerobos. Selama mereka bisa menahannya untuk momen ekstra itu akan cukup untuk melukainya atau menangkapnya hidup-hidup. Singa tidak menahan diri saat memburu kelinci, demikian pula, bahkan jika Scarlet Wim King dan yang lainnya memandang rendah manusia yang kuat ketika mereka bergerak, mereka mengerahkan segalanya, tidak memberi Ani kesempatan. Ancaman dari manusia kuat tipe 8 terlalu besar, dan kemampuan mereka untuk melarikan diri juga sangat tinggi. Jika tidak hati-hati, mereka dapat menyebabkan bencana. Para raja tidak ingin menyerahkannya pada takdir. Melihat Ani akan ditangkap oleh Green Wim King, tiba-tiba, ada area di belakang Ani yang dipenuhi dengan ki iblis. Saat domain iblis yang kuat meledak, langsung menyelimuti segalanya dalam radius 30 km. Cakar Green Wim King menutup di udara tipis. Banyak iblis tiba-tiba muncul, menerkam para prajurit ras suci dan mengubah mereka menjadi mayat-mayat kurus kering yang jatuh dari langit. Tampaknya langit tiba-tiba menumpahkan mayat-mayat, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Ki iblis yang mengerikan di dalam domain iblis tidak mudah untuk dilawan, karena bahkan 9 pembangkit tenaga listrik setengah tipe 8 yang mengikuti raja-raja mereka terpengaruh. Wajah mereka menjadi pucat sebelum mereka semua berubah menjadi mayat. Penghalang spasial juga langsung menghilang. Orang-orang bodoh, karena kalian telah mengirim diri kalian sendiri ke atas, itu bagus, kalian semua bisa pergi ke neraka. Yue Zong berjalan keluar dari tengah-tengah ki iblis, muncul secara misterius di belakang Raja Wim Hijau, dan dengan satu tamparan, dia mengubah Raja Wim Hijau tipe 8 menjadi kekacauan berdarah, sementara kekuatan hidup diserap olehnya. Ketika dia selesai menyerap kekuatan hidup itu, serta banyak energi kekuatan hidup para prajurit, mengalir ke jiwa Yue Zong. Ditambah dengan buah api yang membara, dia dengan cepat pulih. Setelah membunuh Raja Naga Hijau dalam satu serangan, mata Yue Zong menyipit saat ia mengamati Raja ras suci lainnya, dan dengan sebuah pikiran, ia melemparkan dirinya tepat di tengah-tengah mereka. Pada saat itu, ki iblis yang berbahaya mulai melonjak di sekitar 4 Raja Naga yang tersisa seperti ular. 3 Raja Naga yang lebih lemah segera berubah menjadi mayat kurus karena esensi darah mereka diserap dengan bersih, mayat mereka mengambang di sekitar domain. Adapun Raja Naga Perak, ia masih mencoba yang terbaik untuk mengadu domain naga peraknya melawan domain iblis, dengan paksa menahan ki iblis. Karena Yue Zong masih berevolusi terus-menerus, kekuatan domain dewa iblisnya tumbuh bersamanya. Hanya domain iblis yang mampu membantai mereka yang tidak memiliki domain saat ini. Hancurkan untukku. Di dalam domain iblis, Raja Naga Perak meraung dengan ganas, saat seluruh tubuhnya berubah menjadi naga perak yang menyerbu ke langit,
cakar kanannya berkelebat dan mencabik-cabik banyak manifestasi iblis. Dia kemudian menyerbu ke tepi wilayah kekuasaan. Saat ini, dia tidak lagi berpikir untuk menangkap Annie, dia hanya ingin melarikan diri dan selamat dari cobaan ini. Kau ingin melarikan diri? Yue Zong tertawa dingin, dan dengan sebuah pikiran, dia muncul di depan Silver Wim King. Kehendaknya yang mengerikan kemudian meledak, menyelimuti Silver Wim King saat dia meraung, berlututlah. Di bawah serangan niat yang mengerikan, tubuh Silver Wim King bergetar, dan dalam benaknya, dia sepertinya melihat Yue Zong berubah menjadi raksasa perkasa yang tidak memiliki batas untuk ukurannya, mengulurkan tangan besar yang bermaksud untuk meratakannya. Saat kesadarannya direnggut, Silver Wim King menjerit dengan menyedihkan dan pingsan. Dengan jari yang ditunjukkan, Yue Zong mengirim rune boneka tipe 8 ke kepala Raja Wim Perak, mengubahnya menjadi bonekanya. Setelah dia mengurus Wim tipe 8 itu dengan mudah, Yue Zong memperluas domain iblis, saat gelombang demi gelombang ki iblis menyelimuti prajurit ras suci yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Saat awan iblis berlalu, banyak prajurit berubah menjadi mayat kering saat mereka jatuh dari langit. Pada saat lebih dari 1 juta prajurit ras suci disapu bersih oleh Yue Zong, yang tersisa mulai merasakan teror. Mereka bubar, mengeluarkan meriam partikel mereka dalam upaya untuk menembaki awan iblis. Namun, awan itu tampaknya melahap segalanya, bahkan ketika sinar menghantam awan, tidak ada reaksi. Pada saat yang sama, sebagian besar senjata otomatis yang dibawa oleh Wim di luar kota mulai menyesuaikan tujuan mereka, dan mulai menembaki prajurit ras suci yang tersisa dengan liar. Senjata yang dimaksudkan untuk mencegah Annie melarikan diri tiba-tiba berbalik menyerang tuannya, menyebabkan kerusakan dahsyat pada pasukan ras suci, karena banyak prajurit yang tertusuk penuh lubang. Seluruh wilayah di luar kota telah berubah menjadi neraka darah dan sinar, dengan semakin banyaknya korban ras suci, darah mereka merembes ke tanah. Setiap detik, ada ribuan dan puluhan prajurit yang terbunuh. Di jalan menuju kota binatang Jiao, ada banyak mayat prajurit ras suci yang hancur. Setelah pertempuran sengit berlanjut selama beberapa saat, jutaan prajurit di bawah panji ras suci yang telah kehilangan pemimpin dan rekan mereka mulai berbalik dan bergegas melarikan diri. Prajurit ras suci ini adalah makhluk yang cerdas, jika mereka memiliki seorang pemimpin, di bawah perintah mutlak, bahkan jika dihadapkan pada kematian, mereka akan bertarung sampai akhir. Namun, karena 4 raja telah terbunuh dan nasib yang tersisa tidak diketahui, ditambah dengan daya tembak yang hebat dari kota binatang Jiao, Yue Zong, serta senjata otomatis yang mereka bawa, mereka tidak dapat bertahan lagi dan mulai hancur. Kita menang. Kita benar-benar menang. Itu adalah kemenangan besar. Kemenangan kita. Petik 2. Melihat para prajurit ras suci yang melarikan diri di langit dan di tanah, para prajurit manusia di kota binatang Jiao dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kegembiraan yang luar biasa. Mereka mulai bersorak dan meraung, mereka awalnya berasumsi bahwa hanya kematian yang menunggu mereka untuk pemberontakan mereka. Namun, mereka benar-benar selamat dan mencapai kemenangan besar, menewaskan lebih dari 3 juta prajurit ras suci, mengalahkan 8 juta pasukan yang kuat. Hasil pertempuran seperti itu tidak terbayangkan. Sebuah perintah kemudian dikeluarkan, serang. Tuan Yue Zong telah memberi perintah, kita akan menyerang kota gigi hijau. Serang, singkirkan makhluk-makhluk terkutuk itu. Serang, petik 2. Setelah menerima perintah itu, para prajurit yang bersemangat akhirnya mengumpulkan keberanian mereka, saat mereka mulai menaiki banyak kendaraan anti-gravitasi dan menuju ke arah kota Green Tooth. Dengan kemampuan Yue Zong untuk menghadapi sejuta prajurit dengan mudah, para prajurit manusia dipenuhi dengan keberanian dan kegembiraan. Di bawah pimpinan Annie, semua prajurit keluar dari kota, menuju kota Green Tooth. Sebagian besar pasukan di dalam kota Green Tooth telah diaktifkan oleh Raja Wim Hijau, dengan demikian, mereka dengan mudah diarahkan dan dijatuhkan oleh pasukan manusia, sementara 5.000 anggota ras suci yang masih hidup di kota itu dibantai tanpa ampun. Setelah berhadapan dengan kota Green Tooth, moral pasukan manusia meningkat pesat. Lebih jauh lagi, mereka memperoleh persenjataan dan peralatan yang lebih canggih, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka. 500.000 manusia di dalam kota Green Tooth juga direkrut ke dalam pasukan, direorganisasi menjadi pasukan manusia yang terus berkembang. Selama reorganisasi dan pelatihan, pasukan kota binatang Jiao mulai mengambil alih kota-kota di sekitar wilayah tersebut,
membebaskan mereka yang berada di bawah Raja Naga Hijau, sambil memperkuat pasukan mereka dan lebih lanjut melatih para rekrutan baru. Dengan kematian Raja Naga Hijau, kekuatan ras Naga Hijau telah hancur, dan tidak ada yang bisa menghentikan perluasan pasukan Ani. Selain Kaisar Kekaisaran Naga Besar, ada 8 Raja Suci, masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik tipe 9,5 langkah, dan merupakan pilar kekaisaran, membantu menghadapi ras dan pembangkit tenaga listrik asing yang tak terhitung jumlahnya. Kerajaan Naga Emas adalah salah satu dari 8 kerajaan suci, raja mereka adalah Raja Naga Emas, salah satu dari 8 Raja Suci. Satu pembangkit tenaga listrik tipe 8 puncak berlari ke istana Raja Naga Emas, mengeluarkan raungan yang menyedihkan, Raja Suci Naga Emas. Ini buruk, sesuatu yang mengerikan terjadi, suara yang kuat bergema di seluruh kerajaan, dan mendengar suara dan pesan itu, semua orang di kerajaan memiliki perubahan ekspresi yang sangat besar. Mengikuti suara yang mengejutkan itu, kilatan cahaya perak menyerbu ke istana Raja Naga Emas. Sepanjang jalan, tidak ada seorang pun yang maju untuk menghentikan cahaya perak, membiarkannya langsung masuk ke istana, memperlihatkan wajah Raja Naga Perak yang terkejut. Seorang wanita cantik berpakaian putih, dengan rambut hitam panjang, menghampiri Raja Wim Perak dan membungkuk, berkata, "Yang mulia Raja Wim Perak, namaku Kei Wei, Raja Suci Wim Emas yang agung memberiku perintah untuk menyambutmu, silakan ikut denganku." Mata Raja Wim Perak berkilat tajam saat ia meraung tidak sabar, "Cepat bawa aku ke sini. Kalau tidak, aku akan memakanmu dalam sekali suap." Tubuh Kei Wei sedikit gemetar, saat raut ketakutan melintas di matanya. Ia menjawab cepat, "Iya." Ia benar-benar cantik dan memiliki kedudukan di kerajaan Wim Emas. Namun, pada akhirnya, ia tetaplah mangsa, dan jika Raja Wim Perak benar-benar memakannya, Raja Suci Wim Emas hanya akan menonton dan tertawa. Kei Wei membawa Raja Wim Perak melewati beberapa koridor, sebelum tiba di sebuah taman yang dipenuhi kabut, bunga harum yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak wanita cantik. Itu tampak seperti taman dari surga. Di dalam paviliun taman, ada 4 makhluk, yang mirip satu sama lain. Bagi mata manusia, akan sulit untuk membedakan mereka, mereka semua adalah makhluk berkepala Wim dari ras suci. Hanya sisik berwarna berbeda yang menunjukkan perbedaan yang jelas antara ras mereka. Saat dia memasuki paviliun, wajah Kei Wei berubah ngeri, saat dia menjadi pucat. Dia melihat mayat yang indah di paviliun, dan wanita itu telah diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, ditempatkan di depan 4 Wim. Melihat mayat yang indah itu, ada ekspresi kesedihan dan kesedihan di mata Kei Wei. Wanita itu adalah teman dan saudara perempuannya yang paling dekat, dan dia adalah orang yang menerima cinta dari Raja Suci Wim Emas. Untuk berpikir bahwa dia masih akan menemui akhir seperti itu, Raja Naga Emas bersisik emas melihat Raja Naga Perak datang dan tersenyum, mengulurkan piring yang bergambar kepala wanita berlumuran darah ke arahnya. "Ada apa, Raja Naga Perak? Mengapa kau begitu cemas? Datanglah dan cicipi tubuh 9 yin yang langka dari seorang wanita muda." "Salam Raja Naga Emas, Raja Naga Perak, Raja Naga Abu-Abu, dan Raja Naga Hijau, aku punya masalah penting untuk dilaporkan." Raja Naga Perak menyapa mereka dengan hikmat, "Aku baru saja pergi berekspedisi untuk memburu seorang ahli manusia tipe 8, dan dari tangannya, aku memperoleh peta berharga, yang mengungkapkan lokasi harta karun kelas emas." "Apa, peta harta karun kelas emas?" Mendengar kata-kata itu, ekspresi santai dan rileks dari 4 Raja Suci segera berubah. Harta karun kelas emas adalah sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh ahli manapun di dunia. Sebuah pembangkit tenaga listrik tipe 8 yang memiliki harta karun kelas emas dapat dengan mudah menghancurkan pembangkit tenaga listrik tipe 9. Dengan demikian, berita tentang harta karun tersebut mengejutkan 4 Raja Suci, masing-masing dari mereka merasakan keserakahan yang meningkat. "Raja Suci Naga Emas, lihat, ini petanya." Raja Naga Perak mengeluarkan kain perak, saat dia berjalan menuju Raja Suci Naga Emas, sambil berbicara dengan keras. Raja Naga Hijau juga tahu tentang peta ini, dan mereka telah melapor kepada Raja Suci Naga Api. "Dari apa yang aku tahu, mereka sudah mulai bergerak." Ketika Raja Suci Naga Emas mendengar ini, tatapannya menyempit saat dia meraih peta harta karun dengan tergesa-gesa dan berseru, "Apa? Raja Suci Naga Api sudah bergerak? Sialan, kita harus bergegas juga." Di dalam Kekaisaran Naga Besar, ada juga pertikaian internal untuk peringkat dan posisi.
Raja Suci Naga Emas dan Raja Suci Naga Api memiliki hubungan yang buruk di antara mereka. Jika bukan karena Kaisar tipe 9 yang menekan mereka, mereka pasti akan terlibat dalam bentrokan yang kejam. 3 Raja Suci yang tersisa juga memperhatikan peta, lagi pula, tidak semua orang bisa menahan godaan harta karun kelas emas. Tepat pada saat itu, Yue Zong, yang telah berada dalam mode siluman sepanjang waktu di belakang Raja Naga Perak melancarkan serangan kehendaknya yang bahkan mampu mendominasi para ahli tipe 9. Dalam kesadaran keempat Raja Suci, niat Yue Zong berubah menjadi keberadaan dewa sejati, menunjuk dengan jari yang mampu menekan mereka. Keempatnya lebih kuat daripada Raja Naga Perak, namun, karena mereka lengah, mereka kehilangan akal sehat mereka untuk sesaat. Yue Zong mengambil kesempatan untuk meledak dengan kekuatannya, mengirimkan 4 tinju kuat ke 4 Raja Suci. Ada pertahanan otomatis di dalam harta milik keempat Raja Suci, masing-masing diaktifkan dan diblokir di depan Yue Zong. Ini adalah harta karun yang luar biasa, bahkan dengan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik tipe 8, sulit untuk menghancurkan mereka. Namun, fisik Dewa Iblis Yue Zong benar-benar tirani, dengan satu pukulan, itu menyebabkan pertahanan hancur, dan kekuatan tak terbatas menghantam kepala 4 Raja Suci, langsung meledakkannya. Dalam sekejap, serangan diam-diam Yue Zong telah berhasil membunuh 4 Raja Suci tipe 9,5 langkah. Jika itu adalah bentrokan frontal, Yue Zong harus mengeksekusi semua kartu trufnya untuk mengalahkan 4 Raja Suci ini. Lebih jauh lagi, mungkin tidak akan berhasil untuk membunuh mereka. Namun, karena dia menyelinap pada mereka, dia berhasil dan mampu menyerap kekuatan hidup mereka yang murni dan berlimpah. Setelah menyerap kekuatan hidup dari 4 Raja Suci ini, jiwa Yue Zong akhirnya pulih sepenuhnya dan mampu berevolusi lebih jauh. Kai Wei menatap dan menyaksikan semua ini dalam keheningan yang tertegun, wajahnya memucat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Yue Zong tidak peduli dengan reaksinya, sebaliknya, dia menoleh ke arah Raja Wim Perak dan bertanya, "Raja Wim Perak, apakah Anda mampu mengumpulkan semua anggota ras suci di kerajaan Wim Emas ini?" Dengan kekuatan Yue Zong saat ini, tidak menjadi masalah untuk melenyapkan semua anggota ras suci di kota itu. Satu-satunya masalah adalah cakupan misinya terlalu besar. Jika Yue Zong melakukan pembantaian, itu akan membuat yang lain waspada dan membiarkan mereka melarikan diri. Itu akan membuang-buang waktu dan energi hanya untuk membunuh beberapa ribu orang, tidak seperti pertempuran di kota binatang Jiao, di mana dia baru saja membantai sesuka hatinya. Raja Wim Perak menanggapi dengan hormat, "Tuan, saya tidak memiliki kemampuan itu. Saya tidak dapat memerintah bawahan Raja Wim Emas. Mereka juga tidak akan mematuhi instruksi saya karena saya orang luar. Saya tidak memiliki wewenang seperti itu di sini." Yue Zong mengerutkan kening, "Kalau begitu, lupakan saja. Anda dapat pergi dan membunuh anggota ras suci sebanyak mungkin, saya akan pergi dan berjalan-jalan di perbendaharaan." Kota Raja Naga Emas juga menggunakan teknologi dan manusia untuk pertahanan. Melalui kamera pengintai dan komputer, Yue Zong telah memperoleh lokasi perbendaharaan dengan bantuan Bai. "Tunggu, Tuan." Pada saat ini, suara Kai Wei terdengar. Dia berjalan dengan berani, dan membungkuk, "Tuan, saya tahu cara mengumpulkan semua anggota ras suci di kota ini. Jika saya dapat membantu Anda menyelesaikan tujuan ini, saya harap Tuan akan mengabulkan permintaan saya." Yue Zong mengerutkan kening, dan meliriknya, "Apa itu? Ceritakan padaku terlebih dahulu." Membasmi anggota ras suci di kota Raja Naga Emas hanyalah ide yang dimiliki Yue Zong. Jika kondisi Kai Wei terlalu tinggi, dia tidak akan mau membuang waktu atau energi untuknya. Dia berlutut di tanah, memohon pada Yue Zong dengan ekspresi sungguh-sungguh, "Tolong izinkan orang rendahan ini melayani Anda, Tuan. Saya terlatih dalam seni melayani pemilik saya dan dianggap sebagai pelayan teladan. Saya berpengalaman dalam segala macam tugas sehari-hari, mengurus manajemen dan dokumen, keterampilan kuliner, puisi, melukis, menari, menyanyi, dan segala macam keterampilan hiburan. Jika Anda menginginkannya, saya bahkan bisa menghangatkan tempat tidur Anda. Tolong bawa saya pergi dan biarkan saya melayani Anda. Saya akan setia kepada Anda selamanya. Saya mohon, tolong bawa saya pergi." Manusia adalah makhluk rendahan di planet naga besar ini, dan bahaya merajalela. Tanpa pendukung, seseorang tidak akan tahu kapan mereka bisa dimakan. Kai Wei telah menjalani kehidupan seperti itu begitu lama,
dan dia berharap untuk bergantung pada manusia lain. Yue Zong menatapnya dan berbicara dengan datar, "Baiklah. Jika Anda dapat menyelesaikan ini untuk saya akan berjanji untuk menjadikan Anda sebagai pelayan saya." "Bangun, terima kasih, Tuan." Kai Wei bangkit dan segera menghampiri pinggang Raja Suci Naga Emas yang sudah mati, mengeluarkan sebuah piring emas kecil. Ia kemudian menyerahkannya kepada Yue Zong. Ini adalah alat pemanggil Raja Suci Naga Emas. Setelah diaktifkan, semua bawahan Raja Suci Naga Emas akan berkumpul di sini.